Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dari Kota Seribu Miliarder, Yogyakarta dengan saya Ringga Pandanu dalam acara evaluasi kegiatan TOR malam hari ini. Yang hari ini membahas tentang optimalisasi media sosial. Luar biasa ya. Terima kasih buat dukungannya teman-teman. Dan kita juga sudah simpan kegiatan malam ini di grup ya, 1 tahun jadi miliarder. Mudah-mudahan ini menjadi bahasan malam ini akan menjadi bahasan terbaik kita untuk mempelajari hal-hal yang luar biasa yang tidak terungkap ketika kita melaksanakan seminar The Miracle of Rezeki 1 tahun jadi miliarder. Dan sudah hadir juga, saya mau absen teman-teman yang hari ini. Pak Pairus, terima kasih sudah hadir kembali. Luar biasa, Ibu Nani Hidayati, Bu Yuntari dari Blora, Asmaul Husna, Bu Dinina, Bu Lina Beliani Timika, Pak Ngari di Ambon, Bu Endang Jamaludin di Ambon, Bu Asanti, terima kasih sudah hadir. Ya, saya masih menunggu teman-teman yang tadi mendapat. Ibu Nur Alimatus, terima kasih sudah bersama dengan kita. Ibu Marni Timika, waduh, ini kemudian Bu Wiji Sakti, lagi bercanda sama Nevan ya. Oke, Bunda Yeni di Lubuk Linggau, Pak Sarin di Budian Puspita, Ibu Hajah Patiarani, alhamdulillah sudah hadir, jadi saya bisa langsung naikkan mic-nya, berani, makasih. Kemudian Pak Eko Purnomo, apa kabar Pak Eko? Luar biasa ya. Oke, hari ini materinya luar biasa dan dukungan teman-teman hingga bisa tembus 1.200 tadi kata Pak Juli ya. Bu Nopi Gresik juga sudah hadir. Kemudian siapa lagi yang sudah hadir ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir semua ya biar evaluasinya kita malam ini bisa lebih dahsyat lagi. Sudah hadir 129 yang membersamai acara hari ini. Pak Dwi besok tugas di IP13 ya Pak Dwi bareng Pak Nyoman ya. Oke, Bu Endang Suaida, Bu Ainun Faizia, Bu Devi Tesmeri. Wah ini dari Jambi nih Bu Devi. Bu Rahma Salbini, Pak kemudian siapa lagi ya? Ibu Bahariah Bahri. Wah ini jalurnya Bu Retno Suci Lestari ya. Pak Ibu Pajar Sulastri, Bu Suamana. Wow luar biasa. Biasanya saya panggil-panggil yang ini. Bu Puspa, Bu Puspa masih nyimpen ya. Tenang Bu Puspa, belum ada Pak Juli. Masih nunggu. Bu Puspa kita tunggu ya. Bu hari ini absen Pak Bu Inggris. Mudah-mudahan Bu Inggris hadir di kesempatan Zoom malam ini ya. Teh Tiara, terima kasih. Ini harusnya Teh Tiara nih malam ini yang jadi host karena beliau jago, pengalamannya luar biasa juga di media sosial ya. Wah keren-keren deh di Armina Deli nih Bu Rani. Iya, Bu Rani udah lagi nyuap-nyuap karena belum makan. Lapar. Iya Bu, saya juga tapi pesannya ntar habis evaluasi biar tenang. Masih pakai cadangan lemak yang ada di sekitaran tubuh aja. Palingnya lemaknya banyak cadangannya. Kalau itu memang nggak boleh lama Bu, sedikit-sedikit makan sedikit gitu ya. Ada ya Allah. Bu Ari, Trisranti, mudah-mudahan selalu dimuliakan, dibahagiakan Allah ya Bu Ari. Oke. Siapa yang sudah hadir lagi ya? Pak Dwi udah langsung ganti aja. Saya di Jepang Pak Dwi. Pak Dwi itu mana? Di rumah makan. Kok tempatnya sepi? Pendopo Jawa nih Mas Tarjo. Di mana? Di mana? Tempatnya kayak ituan, tempatnya antik, uka-uka ya. Dunia lain dia lagi. Dari gambar yang enakan dilihat, Pak Dwi. Coba Pak Ringel liatin. Nih, tampilin. Tampilin coba. Nah, diganti cepet tuh dia. Curang. Ayo ganti dulu yang tadi ya. Ada 5 bulan dia.
Ada di Aduh, lagi bulan. datang bulan. Ada aja kenanya. Oh, nanti kundungan ya. Pak Dwi mah udah kebal. Dong. Pak Hari sekarang jauh-jauh dari Ambon, di Ambon. Baru kayaknya. Kemarin saya ke Ambon belum ada soalnya. Iya. Terus Papa Iros lihat lagi pengen banget berenang di laut ya sampai dia bebek. Tuh bebek udah dikasih makan belum? Aduh ya Allah. Bu Arsanti gambarnya udah saya ganti. Kalau saya latar belakangnya ganti. Itu kemarin soalnya sama Bu Arsanti tuh belakangnya. Jadi saya ganti. Bu Arsanti Ya, feminin banget itu backgroundnya. iya, kemarin juga begitu, Bu. Masa saya ikutan Bu Arsanti? Ganti dah. Warnanya Bu Wiji dipakai semua. Oke, Bu. Ini Emang Bu itu green Madi. screen, Bu Arsanti? Enggak kan? Bukan. Enggak. Kemarin kan sama. Nah, Bu Susi Damayanti lihat tuh saking, tapi dia nggak kedinginan kan, lihat tuh di atas puncak gunung. Bu, pakai jaket. Kayak Bu Tari kemarin. Iya, pinjam jaketnya Bu Tari, Bu. Termasuk angin loh. Jaketnya kurang, Bu, jaket. Oke. Bu Nopi udah di Madinah lagi ya. Udah cepet banget ya Bu Nopi langsung ke Madinah lagi. Ya Allah, udah masuk ke Madinah. Makasih ya Bu Nopi, ilmunya luar biasa dahsyat. Keren Bu Novi. Allah. Oke, saya mau lihat dulu yang bagus-bagus. Bu Lia Apianti selalu di belakangnya ada kotak-kotakan gitu. Kotak-kotakan. Kaligrafi. Kaligrafi ya. Oh, luar biasa ya. Lagi ya saya ngeliat pinter-pinter. Oh, kalau Miss Deo kenapa barengan nggak ketemu Miss Deo sama Bu Nopi? Di pintu berapa itu? Beda pintu kayaknya. Beda pintu kayaknya. Paling ketemu di pintu 25. Ketemu di pintu 25 ya Bu Novi. Ya Allah, kok bisa sehati ya Bu Novi ya. Tadi pas ganti yakin belum lihat Bu Novi tadi. Lo kok baru sama gitu. Miss Deo mah semuanya sehati. Sama Bu Novi. Iya. Aduh, siapa lagi, saya lagi ngeliatin yang latar belakangnya antik-antik. Keren-keren ya. Artinya paling nggak visualnya mereka tuh dipakai, paling nggak ilmu visual, ilmu ininya dipakai, udah dapat dipakai. Yang belum dipakai ini Miss Deo, bentuknya masih rata-rata masih desktop, bukan landscape. Padahal kalau di ini bagus banget kalau mereka tuh belajar di sini untuk bentuknya tuh landscape, jadi bisa kelihatan. Oh iya nah, nih. Sambil belajar nih teman-teman, biar coba langsung sekarang. Ayo dirubah. Coba. Handphonenya posisinya tidur. Ini Triani Bandung. Ayo di landscape dulu. Nah, Bu Wita Hongkong. Nah, Bu Ita Nurbani. Tuh, Afrida Yendi, Evi Padang. Nah, di landscape dulu Bu. Nah, nih. Bu Wiji sama Nevan, ya Allah, merah sensing. Ini juga sama nih, di landscape nih. I love you Nevan, ya Allah. Kangen deh, tante deh. Tadi sempat masuk dia ke ruangan. Ngelonong. Ya Allah. Ini cakep banget sih kamu pakai baju panjang-panjang, ya Allah. Anti kangen. Iya, coba lagi paling enggak. Ya kalau nggak dikurung Miss di kamar sebelah bisa nyelonong di sini Miss, dia ikut siaran langsung. Gitu ya? Dia suka gitu ya? Iya, tadi langsung masuk aja dia. Waduh. Mau ngikutin papahnya. Yo teman-teman coba dibuat ininya namanya tampilannya diganti ya biar lebih gampang. Iya, udah tahu ilmunya harus langsung action biar terbiasa. Iya. Kalau belum tahu landscape apa nih kayak gini nih teman-teman nih, ya kayak gini nih. Bentar, saya tampilin Miss. Ya. Kayak gimana Miss? Ini. Nah, tidur. Itu ya, handphonenya apa Miss? Nah, Samsung Note 10 Plus. Oh. Nah, kalau belum bisa balik juga, berarti teman-teman itu belum di sini nih. Layarnya. Di ininya belum di dibuka ini ya. Kuncinya.
di ininya ini di kuncinya, iya di kuncinya ini di ini nih diklik biar dia bisa menyesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu nih, misalnya miringin dia ngikut miring handphonenya. Kalau belum bisa ngikut miring berarti belum diklik ininya, belum nyala warna biru gitu. Kalau nggak bisa juga palanya ikut miring. Baru saya pengen ngomong. Ini dong. Oke. Baik, Kak Juli sudah ada. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan mulai evaluasinya dan langsung evaluasi ini dipimpin oleh mentor milenial kita Bapak Dr. Haji Juli Rimayanto. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Juli. Terima kasih Pak Rengga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial, sukses Sehat kayak berkah. Hari ini ke-62 itu luar biasa. Saya biasanya kalau mau mulai saya dengerin lagi apa yang saya sampaikan ke saya. Rekor ini di dalam tayangan selain hari Kamis langsung menembus angka 152.000. Berapa? 152.000. Ulangin satu aja. 15.000, kaget Ya, itu saya. gede banget. Biasanya 12. Alhamdulillah. Jadi ini berarti memang memanfaatkan mesinnya tinggi banget. Dan rekor ketika saya doa terakhir itu tetap masih posisi 1.100. Jadi tepuk tangan Bu Novi hari ini betul di marketing luar biasa. Ini memecahkan rekor 62 dan topik hari ini kan sederhana ya. Kalau di Juru Bino itu kan sebenarnya langkah ketiga. Langkah pertama untuk membangun kebebasan finansial itu kan satu harus visi misinya harus jelas, kemudian membuat planning. Nah, planning itu sebenarnya kan seperti tadi Pak Ding tanya TOR, kemudian TV 13 itu kan planningnya. Yang ketiga apa? Yaitu cara marketingnya. Marketingnya apa? Lewat online hari ini kan. Cara rekrutmennya menggunakan TOR ini dan pagi juga pakai itu. Kemudian yang keempat bagaimana setelah Bapak Ibu hadir di malam hari termasuk evaluasi kan terus harus selalu Bapak Ibu melakukan yang keempat adalah apa? Bagaimana merekrut. Setelah direkrut kemudian dilatih, dipinterkan sampai jadi prize reward, sampai jadi leader hebat. Akhirnya financial freedom terjadi, semuanya sustainable. Itu kan 7 langkah yang disarankan oleh Juru Bino pakar network marketing dunia. Nah, untuk hari ini kemungkinan besar kenapa banyak yang hadir karena edifikasinya kuat, yang pembicaranya adalah seorang Bu Novi yang nomor 3 ya rewardnya, terus hostnya nomor 2, marketing saktinya cuma 1, terus Pak Yuli, Bu Ingkis sudah nggak ada lagi. Jadi hari ini bukti bahwa medsos yang dibangun teman-teman selama 62 kali disampaikan itu efektif banget. Dan ini kalau nanti ada training di Zoom, nanti Bu Novi, Bu Rani ahlinya, kita kasih cara apa ya? Cara nulis di FB, cara nulis di WA, cara di YouTube, bagaimana mengidentifikasi yang bagus. Meskipun Pak Ringa sebenarnya udah lama yang bikin, tapi Pak Ringa sekarang kan baru fokus di sini kan. Itu kalau Bapak punya bahasa yang sama, visual yang sama, video yang sama, itu kan sebetulnya di luar sana yang sekian juta yang tadi Bapak mau dibidik 100 juta itu kan kebiasaan sama terus bagus-bagus itu kan seperti iklan. Coba Bapak bayangkan, Bapak kenal nggak sama namanya Tukul? Ya, iya Pak. Tukul itu ganteng nggak? Enggak kan? Jangan direkam ya. Tukul sama Pak Ringa ganteng mana? Dengan Pak Ringa kan, pinter mana? Tapi karena biasaan dia, wow gitu kan. Jadi wajah Tukul itu udah nggak asing lagi, gayanya juga nggak asing lagi, langsung itu closingnya apa saja. Dan bintang iklannya beliau juga tinggi banget. Kemudian dulu yang kita kemarin kemenapi kan ada almarhum Mbah Marijan. Coba umurnya sudah 70 tahun lebih. Roso itu kan iklannya itu wah miliaran itu dapatnya. Sampai beliau udah meninggal aja ada namanya royalti yang diterima oleh warisnya gitu loh. Sampai kita ke Merapi aja Mbah Marijan Roso kan gitu. Itu namanya personal branding kuat banget.
Dan sampai sekarang belum ada yang mengalahkan Mbah Marijan. Kenapa? Nancep bukan karena wajahnya, bukan karena pinternya, tapi edifikasi terus-menerus, dan dia punya kekuatan spiritual tinggi, dan dia konsisten di dalam membangun dirinya, sehingga ya sudah, apapun closing. Dia bawa produk apa saja closing. Nah, kita sebenarnya bersyukur di Armina Daily ini adalah orang yang masuk di Armina Daily adalah orang-orang yang pernah sukses di masa lalu, ya, masa lalu. Semua ya kita sebutkan dari Jawa Timur ada Bu Novi, ada Pak Harun dan turunannya. Dari Semarang ada Bu Miss Dewi dan turunannya. Kemudian dari Pekanbaru ada Bu Andin, Bandung ada Bu Oneng sama Bu Ira, turunannya. Jakarta banyak banget Bu Rani turunannya. Jogja itu sudah nggak kemana-mana, saya balik ke Jogja, akhirnya kan muncul lagi kan. Jogja kan hebat-hebat, tapi rata-rata udah kaya kan pada kemana-mana. Itu kan penyakitnya teman-teman Jogja. Semoga setelah saya kembali ke Jogja sama Bu Igis, Pak Aringa muncul, nanti ada Bu Arti, Bu Arto, Bu Artu, ribunya tembus kan gitu. Dan memang ini seperti kembali ke laptop kan. Kejayaan itu kan begini. Kalau dulu pernah di Jogja tinggi banget, kemudian terus jatuh. Nanti kan cucunya akan melahirkan lagi kejayaan lagi. Dan yakini Bapak sekalian, Bapak Ibu tunggu aja. Kalau saya dikasih kesehatan, Bapak Ibu ikuti apa yang saya sampaikan, udah kejayaan Indonesia akan dibangun gara-gara Bapak Ibu membangun dengan silaturahmi, ta'awun, memuliakan Jabar lewat Armina Daily. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Dan hari ini tadi Pak Ringga menyampaikan data-data kan, karena kita waktunya terbatas. Yang menonton di FB kita itu mulanya kan cuma yang dilihat saya itu paling cuma ratusan. Tapi sekali tayang disamber. Saya tes saja buat lihat. Saya setahun yang lalu ada video di Mekah, di Madinah. Itu yang nonton paling 200-300. Kenapa? Karena teman-teman nggak penting namanya membranding, mempromosikan leader. Tapi begitu sekarang sudah ditor sering setiap hari, padahal wajah saya kan sebenarnya sama kan. Sama, karena sudah biasa 62 kali, ada saya langsung disamber, gitu loh. Langsung ditik, langsung di-eat, langsung dimakan, langsung dibagikan gitu loh. Nyambung ya. Kemarin kita ke Joglo juga sama. Wajah teman-teman tuh melihat saya itu nangis semua, karena bukan karena saya hebat, sebenarnya sama. Karena sudah sering ketemu. Dan hari ini Bapak sekalian harus sadar, Bu Rani, Bu Novi, Pak Ringga, Bu Tari, Bu Horia, Bu Mahmudah, Bu Zuha, Pak Harun, Bu Andin, Miss Dewi yang selama ini yang dikenal oleh pasangannya tok, paling sama grupnya, secara otomatis kita sampaikan di TOR ini jadi bintangnya miliarder Indonesia. Dan saya yakin nanti jangan sampai salah, nanti Bu Rani dipanggil TV One, di NTV atau apa saja bisa. Dan saatnya panen buat kalian. Siap-siap Bapak Ibu yang hari ini hadir sebanyak 325 adalah pemilik rekening terbaik, yaitu minimum 1 miliar yang pertama. Hari ini nilainya 10 triliun Pak Ringga. Berarti Pak Ringga kita nggak mau kritiskan, udah bagus banget karena ahlinya, apalagi Bu Novi. Dan hari ini teman-teman yang mengomentari banyak banget. Mungkin kita pengen tambahan materi dan teman-teman agar hari ini percayalah di era kini zaman akhir, yaitu marketing online, marketing adalah satu-satunya jalan menuju puncak kejayaan. Selain offline-nya Bapak Ibu membangun dengan silaturahmi, dengan door to door, dengan seminar, tentu saja porsinya harus berbeda. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan itu ya nggak apa-apa. Tapi nanti porsinya Bapak akan kecapean. Tapi kalau sekarang pakai online ini sudah luar biasa. Buktinya, omset ya 2 bulan ini, dari 11 Mei sampai tanggal 11 Juli ini, 24 Juli ini, berarti kan 1,5, 2,5 bulan. Tahun yang lalu omset itu paling banter, paling sekitar 3-4 miliar. Tapi saya ngelihat ngintip di Bu Inggris, sudah hampir 13 miliar. Tepuk tangan Bapak sekalian. Ini mengalahkan udah abad yang lalu lah. Dan saya yakin sampai 11 Desember nanti, feeling saya kalau Bapak istiqomah terus,
TV 13 siangnya dioptimumkan untuk alat produksi dan Bapak Ibu jaga kekompakan, Bu Novi tembus 1,3, Bu Rani 1,8, Pak Ringga 1/3 miliar, Bu Tari 1/3 M, teman-teman yang baru 1/3, yang sudah lanjutan 900 juta sama 1,3 miliar. Saya pun sudah tak hitung 1,8 udah masuk. Kalau 1,8 masuk sekalian, berarti gajinya berapa, hitung sendiri deh. Dan saatnya nanti joglo yang kita bangun bareng. Yang itu kiri kanan ada rumahnya, ada rumahnya Bu Rani, Bu Novi, Pak Ringga, Bu Tari, Bu Horia. Wow, dikelilingi. Keren banget. Salam leader, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Baik, kita Pak Ringga kok nggak ada suara? Ada Pak, saya. Oh ada, menikmati suaraku toh. Iya Pak. Gemes saya. Ini kalau udah dinikmati pol-polan. Nah, kita dengarkan dari jauh dulu ya. Bu Puspa biasa. Ini saya telinganya ke sana dulu. Biar nggak absen nih. Nggak absen ya nasibnya dia lah. Oh ada. Sekarang udah. Aduh, Bu Puspa hari ini dapat apa? Dari Bu Novi nggak anu Bu, nggak marah Bu. Bu Novi itu lulusan SD loh Bu. Beliau keperawatan UNER, hanya wong desa, nggak sempat S2. Ayo, Bu Puspa S3, S4, S5. Apa yang Ibu tangkap hari ini? Panaskah dirimu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli, Bu Novi, Bu Fatiarani, dan Pak Ringga pada malam hari ini atas kesempatannya. Sebenarnya saya nggak ingin review ya Pak ya, saya sebenarnya pengen nambah jam, boleh nggak Pak tuh? Misalnya di sesi review ini kita minta nambah lagi Mbak Novi ngasih ininya, Oh besok, ngasih jangan ilmu. sekarang. Masalahnya kalau mau direview saya aja setelah melihat ini itu yang saya lakukan sekarang itu hanya memeriksa kekurangan, mengevaluasi apa yang saya sudah lakukan melalui media sosial ini. Dan ternyata kita memang benar kata Bapak tadi, kita tuh mengedifikasi pol-polan yang Mbak Novi di medsos ya Pak ya. Biasanya kan kita membuatnya hanya tor hari ini jam sekian ada Bu Novi yang apa gitu kan. Sekarang kan nggak gitu bunyinya. Kita langsung bilang kan dalam 1 bulan dapatnya berapa, halo guys gini-gini. Wah, jadi itu disebar. Alhamdulillah saya lihat tadi tuh mitra saya yang selama ini saya kirimin link-link tor itu yang biasanya juga nggak terlalu banyak ikut ya Pak ya. Tapi ini tadi hari ini saya lihat saya absenin gitu pada ikut semua hadir. Jadi benar itu kalimat kita mengedifikasi seseorang leader itu memang mempengaruhi. Nah, memang benar tadi semuanya apa yang dikatain Mbak Novi, Masya Allah luar biasanya. Ternyata kalau saya pikir tadi itu kan cuman 10% teknis yang dilakukan Mbak Novi dengan melakukan jago di medsos ya. Ternyata Mbak Novi itu sebenarnya telah mengkombinasikan yang 90% spiritualnya. Mulai dari Mbak Novi misalnya mengatakan bahwa Allah itu harus dekat, selalu libatkan Allah dari apa-apa yang kita lakukan, nge-like aja, mengkomen aja setiap status ya, kemudian menjalin hubungan, menjaga silaturahmi, melakukan engagement di medsos, itu Mbak Novi juga melibatkan Allah. Tadi Mbak Novi ngomong gitu aja kita langsung, saya terutama itu ngerasanya Masya Allah, saya mungkin selama ini cuman kayak tanpa rasa melakukannya kan Pak. Tapi ternyata Mbak Novi itu begitu dia mengajarkannya. Jadi mungkin saja kalau kita misalnya udah ngikutin training digital marketing berbayar mahal di luar sana, tapi juga nggak closing sehebatnya Mbak Novi dan tim, mungkin karena itu tadi nggak melibatkan Allah dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Nah kerennya Bapak tadi, walaupun ini ilmu medsos, Bapak tetap aja menghubungkannya dengan untuk kesuksesan ini, branding personalnya itu ada di perbaikan HPS. Nah, jadi ilmunya Bapak tetap kepakai, gitu kan ya. Jadi branding HPS-nya ya macam seperti Bapak tadi bilang istiqomah dalam pikiran, dalam apa yang diajarkan, istiqomah dalam visi misinya satu komando antara leader sukses, mentor miliardernya itu kan ilmunya Bapak walaupun judulnya optimalisasi medsos tapi itu ngena gitu. Ternyata membranding diri kita tuh ya itu tadi HPS, benar sekali tuh Pak. Ilmu STMJ juga cara kita membranding diri kita Pak ya. Ya Bapak tadi udah evaluasi semua orang Facebooknya
hanya mengedifikasi dirinya dengan produknya. Mestinya kan yang diedifikasi itu potensi rezekinya, leader suksesnya ya Pak ya. Memang ini hari ini tuh kita benar-benar evaluasi diri. Nah makanya saya benar-benar rasanya kurang ini tadi tuh. Apalagi tadi Pak Ringga, Bu Fatiarani, dan Mbak Novi sebenarnya 3 ini bukannya 2 host 1 gestar kalau menurut saya ya. Ketiga-tiganya udah gestar. Makanya bagusnya tadi tuh 3 jam Pak, 1 jam buat Ya, Pak Ringga, boleh. 1 jam Bu Novi, 1 jam Bu Fatiarani. Karena ini udah orang ahli-ahlinya. Saya nggak berani komen dah, saya pokoknya dapat ilmu malam ini hanya bisa mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan. Banyak sekali yang harus kita evaluasi. Terima kasih Mbak Novi, keren banget. Jadi Bu, di FB juga saya tulis kan 3 hal utama yang di branding, 3 tentang produk itu tentang value dari produk. Nah, keunggulan produk itu apa? Keunggulan, kemudian potensi rezeki. Jadi kalau value produknya oke, tapi potensi rezekinya tidak memberikan kebebasan finansial, itu nggak menarik. Iya benar. Ya kan? Marginnya gede, nggak ada financial revenue, nggak menarik. Kemudian leader suksesnya ada nggak? Nah, kita bersyukur sudah puluhan, bahkan ratusan yang sudah dapat gaji. Itu kan harus. Nah ini kan maksudnya saatnya teman-teman mulai hari ini tobat nasuhah. Kalau Bu 3 itu, menurut Ibu dari akademisi, 3 itu yang paling utama yang mana? Mau untuk membangun kejayaan bersama kaya bareng. 3 item itu. Yang produk, potensi rezeki sama? Leader besar sama mentor yang sukses. Oh, kalau saya urutannya mentor miliarder yang sukses atau leader suksesnya terlebih dahulu, kemudian potensi rezekinya dan produk. Oke, jadi sip ya. Urutannya Misalkan teman-teman ya gitu. Kalau nanti kan produk itu nggak salah, tapi tadi pengobatan alternatif. Ya, seneng kan? Ya, tuh, benar, nanti Pak. kalau ada produk baru lagi, nanti bingung. Paham ya? Paham. Nanti akhirnya kalau produk nanti direct selling. Direct selling itu berarti fokusnya kompetisi antar teman. Nanti hatinya nggak mungkin bagus, mau kompetisi kok. Iya. Nah, kompetisi itu sulit itu masuk surga. Nggak ada orang masuk kompetisi. Namanya berlomba-lomba aja. Sholat aja harus gantian kan, harus imam makmum. Kira-kira gitulah. Kalau saya salah-salah nggak apa-apa, yang penting saya bener ya gitu. Makasih Bu Boswa. Sama Pak. Kita masuk ke Madiun, Bu Mariana. Hari ini ada enggak? Karena ini sebenarnya pesanan dari Pak Harun sama Bu Mariana, kapan ada medsos nih. Bu Mariana, apa yang Ibu tangkap tentang medsos sebagai alat syiar yang paling dasar? Iya Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini banyak banget Bapak ilmu yang saya tangkap dan saya perlu perbaiki buat saya sendiri sih. Karena Facebook saya isinya betul kata Mbak Novi, TV 13, store lagi, TV 13, store lagi, nggak ada variasinya. Padahal orang yang melihat itu kan butuh banget, jangan itu-itu aja biar beda gitu. Karena tidak semua orang itu paham tentang apa yang kita share. Gitu. Jadi harus ada selingannya, ada personal brandingnya, kemudian ada edifikasi mentor kita yang sukses. Kemudian produk itu sebenarnya nomor kesekian. Justru kalau betul kata Bu Puspa tadi, mentor atau leader yang sukses itu pol-polan aja diganjarin sama potensi rezeki. Karena orang itu kadang kalau ditawarin produknya pasti tanya harganya berapa. Wih, mahal banget. Jadi ngeper gitu loh. Karena kalau dibandingkan susu di Armina Daily sama di luar, beli 1 saset dapat di sana 10 saset gitu kan. Makanya personal branding tuh bagus banget dan sebenarnya ilmu STMJ itu Bapak. STMJ itu dipakai juga di engagement media sosial gitu Kak. Silaturahmi itu dengan saling like, dengan komen, ta'awun, saling kerjasama, saling meng-like gitu kan. Memuliakan itu adalah edifikasi leader-leader yang sukses. Kemudian kita bisa jaya bersama dengan memakai STMJ itu di media sosial. Dan memang betul banget kata Bu Puspa, jamnya kurang Pak. Bagus, kita sepakat 90 menit. Jadi lebih nggak buru-buru ya tadi ya. Oke, masukannya Bu Ana. Semoga Pak Harun nanti oke Pak Yulian, nanti kita langsung ubah dikit. Kan kita kalau ada masukan leader besar kan kita ikuti dulu. Oke, kita masuk ke Jakarta.
ada Bu Cici, Bu Tari, atau Bu Hiriah, atau Pak Suhaimi hari ini yang tadi kepanggil namanya beliau. Silakan Pak Ringga dipilih, atau Mas Dewi dulu dari Kendal. Bu Cici pada duluan, Pak. Weh, Bu Tri Haryanti hari ini di kebun binatang mana ini, Bu? Datang. Jum. Ah. Udah, Bu. Nggak kedengeran. Ibu Tri Haryanti dari Jakarta. Ringga. Ya, udah, Bu. Alhamdulillah malam ini benar ya banyak ilmu yang didapat. Terutama akhirnya ke saya sendiri pribadi memang belum maksimal di Facebook-nya dan banyak PR yang akhirnya saya langsung buat jadwal apa yang harus saya lakukan dengan ilmu yang malam ini didapat gitu ya. Tadi dari Bu Rani juga bagaimana tentang YouTube gitu ya, dengan Bu Novi Facebook-nya harus diaktifkannya seperti apa. Itu memang banyak PR banget ya, karena sama ini juga banyaknya ya teman-teman kita sendiri gitu kan. Dan cara pendekatan itu walaupun udah berulang-ulang, ternyata ini lebih dalam lagi ya. Jadi bertiga tuh hidup banget gitu. Ilmu malam ini benar Pak, memang kurang gitu ya. Jadi kita tuh pengennya lebih dalam lagi, dan saya suka banget Bapak juga walaupun ini semua kita punya, spiritualnya kembali lagi HPS-nya juga harus ditingkatkan supaya ini lebih banyak menghadirkan orang-orang yang akhirnya tergerak dengan apa yang kita ini kan. Kalau misalnya kita sudah HPS-nya bagus, pastinya nanti apa yang menjadi status kita itu pasti ke arah situ gitu. Tulisan kita akan sama dengan hati kita. Itu sih Pak yang saya dapat, dan saya masih minta waktu lagi lebih dalam lagi pengen paham. Boleh, nanti ada waktu khusus di Zoom ya. Nanti ya, Pak Ringga berani bagaimana detailnya, memang itu perlu training sih. Training buka FB gimana, banyak banget lah Pak Ringga pernah ngajarin teman-teman itu. Kita ke Kendal kok, Tegal. Kendal, Miss Dewi. Assalamualaikum. Deh mengingatkan ke Baitullah ini. Iya Pak, musim haji Pak. Alhamdulillah. Gimana Mas Dewi hari ini kayaknya keren banget ya. Ini memecahkan rekor dunia kita 1.200-an, terus langsung 14.000, 15.000 yang nonton tayang nih. Tinggal nambahin 0 udah 150.000. Wow, panen rezeki. Masya Allah, mantap. Ya, assalamualaikum semuanya, sahabat miliarder, saudaraku semua yang malam hari ini sudah stay tune di depan live Facebook ya, kemudian di Zoom meeting, Masya Allah. Sekarang sudah hampir 400 viewers ya Pak di Zoom meeting aja. Nah ini menandakan bahwa media sosial itu semakin kesini itu semakin bertumbuh dan semakin cepat berkembangnya. Ini pembuktian Bapak di Zoom meeting, malah di Zoom meeting evaluasi itu semakin bertambah dan bertumbuh gitu. Kemudian di viewers Facebook juga kita kan bisa lihat tuh 2 bulan yang lalu ketika Bapak membangun itu kan baru 200, 300 gitu ya Pak ya. Bahkan saya sering juga mereview ya, lihat lagi tampilan awal-awal dari yang awalnya visualnya pokoknya sakar PDW gitu kan, yang penting tampil, yang penting ngomong gitu, masih norak gitu. Sekarang semakin kesini semakin banyak teman-teman yang sudah memperbaiki diri, memantaskan diri untuk menjadi leader yang modeling buat teman-teman yang lainnya gitu. Dan saya rasa tuh ilmu malam hari ini tuh pas banget ya Pak, karena kan saya kalau melihat di TV gitu ya, semakin banyaknya pasien COVID, semakin bertumbuh karena memang sekarang itu kan jarang, nggak boleh di-share keluar ya kalau nama-nama pasien gitu kan. Ya, jadi saya sendiri pun karena suami punya data setiap hari ya Pak, tapi kan itu nggak boleh di-share gitu, harus kita keep gitu kan, karena suami ada data setiap hari tuh kadang tuh ya Allah semakin membuat kita tuh harus hati-hati, kalau keluar tuh harus benar-benar kita itu harus benar-benar physical distancing lah sama yang lainnya. Kadang tuh akan sadar hal itu tuh betapa pentingnya saat ini kita itu harus belajar media sosial gitu. Jadi malam hari ini mulai Bapak Ibu yang belum terbiasa dengan media sosial harus dipaksa gitu.
harus dipaksa. Kalau udah dipaksa mau belajar lama-lama kan terbiasa juga gitu. Karena sudah terbukti di sini dengan kita masuk ke Armina Daily kan sudah banyak sekali ya media sosial yang akhirnya teman-teman Facebook juga tadinya nggak bisa jadi bisa, Instagram tadinya nggak bisa, Paringga ngajarin jadi bisa. Saya sendiri pun bisa IG juga baru-baru kemarin gitu, bisa mengoptimalkan IG juga Paringga yang ngajarin gitu. Jadi di sini itu mana ada sih Bapak Ibu gitu ya, semuanya deh 165.000 dapatnya ilmu macam-macam gitu. Nggak ada kan di luar sana gitu. Jadi yuk kita mari mulai saat ini nih dengan adanya pandemi yang semakin bertumbuh banyak gitu ya, kita semakin hati-hati gitu. Kita mulai terbiasa dengan media sosial karena sudah terbukti di Zoom meeting kita juga semakin berkembang banyak gitu ya, di Facebook juga banyak sekali. Kemudian tadi yang saya dapat untuk koreksi semuanya aja ya, maksudnya kita itu kalau udah di branding sama Pak SPL di sini, kita sebagai mitra udah masuk ke KMB, jangan pernah sekali-kali deh posting misalnya aku sebel hari ini, aku ada apa masalah dengan keluarga di posting gitu kan. Akhirnya orang itu kan nggak tertarik dengan apa yang kita posting gitu. Jadi ini teman-teman tuh wajib tahu yang begini gitu. Jadi kalau sudah masuk di KMB komunitas pengajar berkah ya kita mulai postingnya tuh ya tadi kayak Bu Novi ya, kita harus membranding diri sendiri dengan postingan-postingan yang bagus, yang mungkin kadang juga kita menampilkan keluarga itu ternyata penting juga ya Bu Novi. Padahal saya memang selama ini juga kadang nggak terus sih, kadang menampilkan keluarga karena memang biar orang tuh tahu ini loh keluarga saya gitu. Memang itu perlu juga ternyata ya Bu Novi ya gitu. Terus Bapak Ibu pokoknya di sini itu apa ya, kalau saya bilang itu modalnya itu cuma 165.000 dan kuota gitu. Kuota selama Bapak Ibu nih ngikutin TV Sakti, ngikutin TV 13, Zoom training, Zoom evaluasi, udah diikutin aja, nikmati prosesnya, hasilnya akan didapat. Bisa dibuktikan. Banyak teman-teman kita yang istiqomah, leader-leader sukses itu kan jarang banget absen ya. Hasilnya ternyata semakin bertumbuh dan berkembang gitu ya. Dan saya pun periode kemarin itu kan belum mengenal banget tentang media sosial. Pak SPL belum bikin TV Sakti, Pak SPL belum bikin TV 13. Periode kemarin saya itu dalam 6 bulan itu omsetnya hanya 1 miliar, omset saya, omset grup. Tapi di periode ini Masya Allah baru 2 bulan udah hampir 2 miliar omsetnya. Ini artinya media sosial ini benar-benar luar biasa gitu. Kita dimudahkan sama Pak SPL, udah disiapkan wadahnya, disiapkan medianya, tinggal duduk, manis, dengerin, siapin kuota, itu doang modalnya. Insya Allah 1 tahun jadi miliarder. Itu Pak SPL dari saya, terima kasih. Dari Pak Yuli dapat ilmunya enggak? Dari Pak Juli, nah Pak Juli ini luar biasa. Kalau seorang Pak Juli yang udah era 60-an aja mau belajar media sosial gitu, teman-teman yang masih era 20-an, 30-an, 40-an, ya jangan kalah dong sama Pak Juli gitu. Karena saya tahu Pak Juli ini kan sebenarnya baru tahun ini ya Pak, baru tahun-tahun ini lah. Kalau nggak tahun kemarin, tahun ini tuh baru mulai update di Facebook tuh baru gitu. Oh, baru 3 bulan kemarin. Iya. April. Iya Pak ya. Jadi teman-teman Pak SPL aja yang era 60-an mau di sini mau mengoptimalkan media sosial sebagai wadah kita, bahkan sebagai penjembatan buat kita. Nah, kita yang masih era lebih sweet 17 lah, jangan kalah lah sama Pak SPL dalam media sosial gitu. Pak luar biasa, malam hari ini doanya pun membuat saya tuh ya berkaca-kaca matanya, karena Pak SPL tuh kan sekali doa itu memang selalu berbeda gitu, menyebut nama-nama kita seperti itu. Terima kasih Pak SPL, doa setiap hari, Masya Allah. Pak SPL tuh setiap hari doa untuk kita tuh 2 kali, itu yang kelihatan gitu. Karena kan masuk ke TV 13, masuk ke TV Sakti. Belum dalam sholat wajibnya Pak SPL, belum dalam sholat sunnahnya Pak SPL. Bapak Ibu ini kalau udah didoain Pak SPL setiap waktu, dikasih ilmunya gitu kan, semuanya udah difasilitasi oleh mentor kita, kok belum sukses dalam tahun ini, ya kebangetan. Jadi yuk semuanya sama-sama belajar, sama-sama kita terapkan ilmu yang mentor kita ajarkan, ikuti aja. Udah manut pokoknya, nggak usah ngeyel, fokus ke satu mentor, ingat ya, fokus ke satu mentor, insya Allah hasilnya dahsyat. Mas Dewi satu lagi nih, biar teman-teman ini. Mas Dewi itu di awal-awal kan kita 62. Awal pertemuan 1, 2, 3 itu sama Pak Yuli, kalau sama Pak Ringga sering komunikasi dari jam berapa sampai jam berapa? Wih. Awal-awal tuh sebelum Iya, kalau komunikasi itu tengah 60 hari yang lalu.
Iya, tengah malam itu Pak SPL tuh sering nelpon saya. Bahkan sama Paringga pun pernah ya, Paringga kita komunikasi juga jam 1 sampai mau subuh. Itu pernah Pak, saya telepon, saya Bu Wiji Paringga. Sama Pak SPL itu hampir tiap hari jam 1, setengah 1, jam 2 itu ya Allah, itu ternyata ada sesuatu yang Pak SPL apa ya, ingin membranding saya. Ingin istilahnya Pak SPL tuh ingin menjadikan saya. Awal-awal kan juga Miss D kan sering banget Pak SPL tuh nampilkan Miss D, terus kan pokoknya kalau nge-host Miss D gitu kan. Nah, sekarang begitu saya alhamdulillah sudah bisa melahirkan terakhir Pak SPL sudah mulai branding ke teman-teman yang lain. Dan luar biasanya Pak SPL di sini ini saya senengnya gitu ya, bersyukur banget gitu ya, dan teman-teman juga wajib bersyukur. Yang tadinya mungkin kita nggak kenal grupnya Bu Novi, nggak kenal grup Grit gitu ya, nggak kenal dengan grupnya Pak Harun, nggak kenal dengan grupnya Bu Andin. Sekarang itu semuanya bisa belajar bareng. Jadi kan supportnya itu kita bareng-bareng. Ilmunya Bu Andin kita dapat, ilmunya Bu Novi kita dapat, ilmunya Pak Harun kita dapat gitu. Betapa mudahnya di sini. 165.000 kenal dengan leader-leader hebat, yang energinya juga kita dapat gitu. Alhamdulillah kita bersyukur semuanya ada di komunitas Miliarder Berkah ini. Yes. Nanti kalau keluar lagi kayak rasanya gimana Miss ya? Gimana Bapak? Kalau keluar lagi bareng dapat hadiah ke Australia, ke Jepang, Pak, saya rasanya bayangin duit. Pak, saya pernah ngimpi sampean Pak, pernah ngimpi itu kita ke Australia bareng-bareng, ya kayak kemarin ke Jepang itu Pak, Masya Allah, orang kemarin kita ke Merapi aja yang hanya 30 leader sukses gitu ya, itu seneng banget gitu ya, kayaknya kangen banget gitu ya Pak, lagi besok gitu. Dan alhamdulillah Pak SPL, berkat support Pak SPL, insya Allah Kamis besok reward saya cair yang 30 juta. Aduh, Mas Dewi, Tadi udah gaji kelas apa 2 kan. ki? Iya, Masya Allah, seneng banget. Terima kasih untuk semuanya Miss. juga. Iya, Bapak. Oke. Kita menuju ke mana? Oh, menuju ke Bali. Ahli behavior. Wah, apa kalau dalam manajemen itu adalah ada marketing, ada production, ada human resource, kemudian ada finance. Nah, Pak Virus ini branding saya. Kita bersyukur dapat ilmu gratis. Beliau sekolah doktor, ahli di dalam melihat perubahan sikap, perubahan perilaku yang ada di Kakomen, dan beliau hari Kamis akan mengisi secara tuntas. Pak Virus, apa yang fenomena apa ini? Hari ini kita pol-polan akibat perubahan ada epidemi ini, teman-teman menggunakan medsos walaupun dengan gaya oponannya seperti saya kan tahun 60-an. Tapi ya nggak kalah sama yang lawan tahun 80, 90. Apa Pak Barus? Apa yang Bapak bisa sampaikan di malam ini agar teman-teman membangun kejayaan bersama? Silakan Pak Barus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak SPL dan para sahabat miliarder semuanya. Saya melihat hal yang menarik di sini, mungkin agak lain ya pandangan saya. Termasuk sebenarnya koreksi diri juga bagi saya mungkin gitu ya. Jadi kalau Bu Novi ini, mohon maaf ya Bu Novi ini yang di branding itu adalah ilmunya Pak SPL. Yang di branding itu adalah HPS gitu loh. Itu yang menjadi luar biasa. Jadi yang di branding itu bukan produk, bukan manfaat produknya, tapi HPS-nya Ibu Novi yang belajar dari Bapak SPL itu yang di branding. Saya mengikuti YouTube dari Ibu Novi juga. Wah, dan memang diteliti juga toh. Waduh, saya kalah nih. Waduh, ampun aku. Inilah namanya dokter benar nih. Benar. Monggo. Saya ingin belajar. Jadi termasuk aktivitinya beliau di rumah. Jadi bagi saya kalau saya bilang kemarin ada 3, yaitu potensi diri, inspirator, dan juga intervensi. Kalau Bu Novi ini mungkin kita bisa sama belajar bukan hanya inspirator, tapi juga fasilitator. Jadi luar biasa sekali itu ya, fasilitator tuh ketika orang cari informasi tentang Armina, tentang Daily gitu ya, khususnya produk itu bertebaran di mana-mana, itu adalah brandnya Ibu Novi. Jadi dimanapun berada ketemunya Ibu Novi juga sebagian besarnya gitu ya. Itu luar biasa sekali. Itu Bapak mungkin dari saya
yang bisa saya sampaikan luar biasa. Pokoknya malam ini tembus 1.200 ini isyarah insya Allah buat kita semua. Tanda-tanda Jadi, ya. Ya, ilmu yang Bapak sampaikan ini sudah diwasilahkan sampai ke bawah semuanya gitu ya, sudah semuanya menjalankan, mudah-mudahan ini insya Allah. Terima kasih. Pak. Maaf. Ilmunya kita tahan hari Kamis ya, Pak Wars ya. Ini Insya Allah. sekaligus namanya edifikasi ini. Alhamdulillah hari ini dapat ilmu gratis lagi. Kita menuju mana? Oh, langsung Pak Ringga dulu deh. Biar Pak Ringga tulisannya buku jadi. Apa yang Bapak bisa sampaikan hari ini? Ya Bapak. Hari ini sebenarnya teman-teman Pak Juli kita merespon apa yang permintaan Bu Ana dan Pak Harun kemarin ya Pak. Jadi luar biasa memang media sosial ini perkembangannya. Tadi juga kita konsultasi dengan mentor, saya konsultasi dengan mentor. Ini kan sudah sampai tahap yang ke-60 sekian gitu ya. Jadi tinggal beberapa kali lagi tayangan kita. Tentunya kan kita perlu mengevaluasi gitu ya. Dan hari ini evaluasi sebenarnya gitu. Yang dievaluasi jadi pertama gitu ya Pak, bagaimana memanfaatkan gitu ya. Tapi hari ini Pak Juli membuat materi yang sebenarnya mengevaluasi apa yang dilakukan teman-teman gitu loh. Seperti teman-teman yang sudah bergulir ini dievaluasi apa sih sebenarnya yang sudah terjadi gitu loh. Dan dahsyat memang pertumbuhan, tapi banyak juga yang teman-teman mungkin tidak bisa merasakan. Dan hari ini Bu Novi dengan kehebatannya, tadi juga saya pancing Bu Rani, karena memang dua leader besar ini sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa gitu di media sosial gitu ya. Di Bu Novi dengan media sosialnya, dengan bukunya, bahkan itu sudah menjadi panduan buat teman-teman di grupnya pastinya, dan beberapa teman-teman leader juga menggunakannya. Dan bukan hanya menggunakan, Bu Novi paham benar perilaku gitu. Tadi dibahas banget dengan teman-teman perilaku teman-teman yang ada. Jadi kita sebenarnya tadi tontonannya menarik banget gitu ya. Nah, Bu Rani juga memperlihatkan lagi bahwa ternyata efek penjualan di YouTube gitu, itu tidak hari ini gitu. Ketika video ini disampaikan di YouTube, itu bisa berbulan-bulan lagi baru akan muncul. Artinya sebenarnya produksi teman-teman ini harus juga terus belajar gitu ya, memproduksi. Dan luar biasanya Pak Juli tadi sebenarnya kita udah mancing ya Pak, gitu pengen Bapak keluarin tuh ini loh Pak harus ngapain gitu. Cuma Bapak memang artinya ada ilmu yang lain yang, dan entah kenapa doa saya sih juga begini, ya Allah kok nggak nyampe ya gitu kan. Ternyata Pak Juli bilang, oh iya ada satu slide nggak muncul gitu. Nah, karena kenapa di slide itu yang luar biasa adalah teman-teman merasa bahwa mereka tuh harus ngapain sih gitu ya. Sudah melakukan Facebook, sudah melakukan nulis status udah gitu. Tapi kok nggak closing? Nah, Bu Novi memang sudah nyampein ya, nggak gimana closing kalau temennya cuma 200 gitu. Bagaimana bisa closing teman-temannya 200 dan 200-nya nggak pernah disapa. Nah, Pak Juli juga tadi di materinya udah ini loh yang harus dilakukan gitu. Nah, yang luar biasa ternyata kan kita harus bermain dengan kata, harus bermain dengan kata-katanya gitu ya, dan keaktifan itu luar biasa gitu. Jadi di era yang saat ini sebetulnya kalau buat saya kita punya materi yang luar biasa ya. Jadi teman 370 yang hadir hari ini, kita punya semua leader yang luar biasa. Hanya teman-teman tuh masih mau jadi penonton Pak. Masih mau jadi orang yang nikmati aja deh gitu loh. Jadi saya yakin kalau teman-teman mengejar ilmunya, rasanya setiap hari itu kita bakal belajar dari banyak leader gitu. Hari ini belajar Bu Rani YouTube, besok belajar dengan saya mungkin dengan Instagram, besok dengan Bu Novi dengan Facebook, dengan yang lain, pasti nggak cuma saya, Bu Cici, Bu Hoiria, Bu Tari, Bu yang leader-leader besar pasti punya ilmunya, pengalaman mereka closing di Facebook gitu ya, closing di media sosial. Hanya teman-teman sepertinya masih ini Pak, masih senang dengan kekaguman gitu. Jadi nonton bareng 370 ya masih kagum gitu loh. Belum sampai menciptakan keinginan untuk
menggunakan media sosial sebagai alat. Tadi ada yang luar biasa, mungkin kalau boleh nanti kapan-kapan kita lihat. 110 juta Facebook di usianya 55% laki-laki, tapi itu di bagian bawah. Kemudian 160 juta, 60 jutanya itu pengguna Instagram. Itu penggunanya adalah wanita. Nah, teman-teman sepertinya kalau ngajarin paling nggak, saya pengen belajar Facebook, saya pengen belajar WA, saya pengen belajar, semua dipelajari. Tapi Bu Novi tadi menjawab kuncinya, memanfaatkan media sosial yang namanya WhatsApp. Nah, saya sering banget nih Pak, kalau di grup saya selalu ingatkan, yuk nulis status. Bahkan untuk nulis status aja Pak, itu masih komando gitu. Masih harus, yuk nulis status, statusnya apa? Doa gitu. Begitu setelah doa, yang di komen amin. Amin semua gitu loh. Jadi apakah memang harus seperti itu? Saya sendiri masih belajar. Tapi tadi saya ngobrol sama Bu Rani sebelum acara ini, hari ini ngobrol. Bagusnya memang teman-teman, ini tips juga, tadi sempat nggak sampai. Kalau ada status yang bagus, misalkan Pak Juli bikin status nih, statusnya dibagi sama bapak-bapak ibu. Jangan cuma ikut komen. Kalau komen itu nggak akan nyampe ke teman-teman kita. Statusnya dibagi, dan jangan dikopas juga gitu. Jangan cuma dikopas tapi status aslinya dibagi gitu. Jadi kenapa? Agar terjadi viral gitu loh. Karena kalau Bapak Ibu cuma pengennya dikopas jadi, oh ini status bagus, izin kopas ya paling enggak, ditempel tanpa mengambil apa tuh namanya, itu nggak viral, hanya ada di status kita aja. Tapi kalau status Pak Juli bagus, kemudian dibagikan dan kemudian dibagikan, ini kan ada komentar tuh ditulis, itu bisa jadi viral. Nah itu satu. Yang kedua Pak, biasanya teman-teman itu kalau udah status bagus cuma komentar di situ, misalnya Pak Juli komentar situ, tapi komentarnya tidak menjadi alat presentasi. Yuk sekali-kali misalkan gini, Bu Tari misalkan hari ini komentar, ini loh siapa yang mau dibimbing gitu, rata-rata cuma saya. Coba ditulis, alhamdulillah ya luar biasa, bisnis Armina Daily itu selain ini ada mentornya yang mengajarkan. Jadi kalau orang baca itu akan menjadi alat presentasi sendiri Pak gitu. Jadi teman-teman memang harus belajar lagi. Pak Juli, mudah-mudahan Pak Juli dan teman-teman leader besar punya waktu untuk mengajarkan teman-teman memanfaatkan media sosial itu seperti apa. Dari hal yang paling gampang, yaitu like and comment. Itu aja nggak pernah, itu juga mungkin cuma sekedar ya udah deh like aja tapi nggak komen. Nah itu mudah-mudahan teman-teman leader besar punya waktu buat berbagi dengan teman-teman yang ada, yang baru terutama, agar bisnisnya terjadi duplikasi yang luar biasa dan tentunya juga makin cepat mendapat penghasilannya. Ini yang luar. Tadi ada satu, mungkin Bu Novi nanti ada kesempatan, ada satu Pak slide yang Bu Novi yang tidak ini mudah-mudahan tadi nanti kalau ada Bu Novi kesempatan bicara, yaitu bicara tentang sales panel. Itu bagus banget buat teman-teman pahami gitu. Itu saja dari saya Pak, ilmunya hari ini dahsyat dan saya juga menikmati karena memang Bu Rani selain beliau adalah leader saya, Bu Rani itu tadi ngomong saya, ya udah Pak Ringga yang nanya, ya udah. Jadi saya iya aja, nikmati aja karena memang kalau leader kan nanti saya lawan gak enak juga Pak. Tadi saya menikmati banget. Penutup Bu Rani, penutup kesimpulan Pak Ringga aja. Wah, kalau udah. Oke. Terima kasih Pak Ringga. Ini yang nge-lag saya tuh Pak Ringga ya. Aduh. Bu Rani, siapa yang nge-lag? Pak Yuli Pak Ringga? Padha neng-nengan kabeh. Pak Eri terbang kayaknya. Bu Mariana udah mati, Bu Rani belum. Jadi suaranya saya sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Musa udah turun. Aduh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pak Ringga.
Memang arti nggak boleh tinggal di dekat Merapi. Baik, saya sambil nunggu Pak Rika masuk ya. Terima kasih pada line ketiga Pak Agus, Bu Marpolani, Bu Mariana, Bu Ida, Pak Beni Permata, Bu Weni, Haji Iroh Poslimah, Bu Lucy, Ibu Yuti, Ibu Eni, Ibu Emi, Yeni Marcita, Verika. Wah, ada yang mumpul bagus, Suratman. Ibu Elni Trisakti, Pak Suhaimi. Belum masuk juga Pak Riga. Sudah Pak, sudah. Oh iya, terbang kemana? Iya, Bang. Nah, dari ngomong terakhir di mana, Pak? Ya, terima kasih Pak Riga. Saya mau ngomong ternyata nggak ada teman tuh nggak enak juga ya. Itu pembuktian ya. Teman-teman lihat guin saya terus. Bu Hairiah kayaknya ceria banget hari ini, menikmati. Kita menuju sang miliarder dari Arafah, Bu Hairiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak Istri dan semua leader-leader miliarder ya. Malam ini saya anggap tiga pendekar sosmed keluar yang memang luar biasa kesempurnaan Bapak ya, bukan hanya marketing spiritual, tapi Bapak dilengkapi dengan ini nih bagaimana caranya. Tadi pagi udah panasnya Pol tentang sampai gemes saya. Jadi tadinya saya terbang Pak Ringga jujur nggak ngerti, tapi tadi pagi panas, ditambah lagi Bu Tari seharian sama Bu Tari, malamnya dapat Bu Novi, Bu Rani, Pak Ringga. Aduh, kebangetan kalau masih pada ada yang komplain. Tadi Bapak tuh keren banget kata-kata siang tadi kan. Iya, bahwa kalau masih ke sini saya Pak, kalau masih ada yang komplain produk, komplain ini, kebangetan gitu kan. Karena udah dikasih potensi rezekinya luar biasa, malam ini dikasih lagi tuh sama Bu Novi ilmu-ilmu yang luar biasa gitu. Jadi betul kata Miss Dewi, ini sempurna banget, bisnis yang amat sangat murah, apalagi saya juga kan keluarganya Mas Dwi itu orang rumah sakit semua, jadi kondisi saat ini memang benar-benar kondisi yang belum dikatakan aman. Nah, amannya kita bersyukur, beruntung menjalankan bisnis ini benar-benar dikomandai oleh Bapak yang di dalamnya ada orang-orang cerdas, pintar, dan luar biasa. Jadi full support, full bimbingan, kurang apa lagi gitu kan. Kurang apa lagi kalau masih komplain, saya taubat nasuha Pak, benar-benar taubat gitu kan. Runtutannya keren banget gitu loh Pak. Kalau saya bilang, Facebook itu juga mencerminkan hati, sikap, dan pikiran, Pak. Karena banyak juga orang yang kepingin statusnya dilihat, gitu, statusnya dikomen, tapi banyak juga orang yang gengsi untuk nge-like, untuk komen, apalagi mohon maaf ya banyak sekali yang komennya hanya amin, 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 atau banyak juga yang copy paste orang lain, tapi main ngambil, tapi sementara tidak saling menghargai gitu loh. Itu memang, itu kan masuk kepada marketing spiritual yang tadi Bu Novi katakan juga, bahwa untuk nge-like saja saya melihat dulu, kadang saya lihat dulu siapa yang mau saya like gitu, apalagi kalau guru-guru saya nggak tibang-tibang nge-like gitu loh Pak. Apalagi misalnya kalau contohnya Bapak, walaupun saya tidak intens komentar Bapak, tapi kalau setidaknya ada status Bapak yang jadi momentum, saya ngerasa komentar saya nggak boleh sembarangan gitu, karena itu akan dibaca oleh calon-calon orang lain yang kita kan lagi mau viralkan 1.000 miliarder gitu, pasti kan mereka kompetitor atau apa melihat nih komunitas yang ada di miliarder ini, komunitas miliarder ini orang-orangnya seperti apa sih gitu kan. Itu sih yang saya lihat sih, kadang saya juga nggak pinter-pinter banget nulis, tapi seneng, cuman kalau ngelihat tulisan atau komen rasanya pengennya hasil rasa sendiri gitu loh, tapi belajar dulu, tapi rasa, sehingga jangan sekedar amin, apalagi cuman ikon misalnya nangis, ngirimin apa sih love gitu kan, kayaknya
enggak banget gitu loh. Kalau masih ada kata-kata yang kan Bapak selalu ngajarin bahwa kekuatan kata-kata adalah menjadi doa. Jadi sayang banget kalau kita komentar hanya sekedar amin atau ikon apa sih, senyum atau apapun itu, Pak. Jadi saya anggap betul kata Bapak, apa ya, Facebook itu mencerminkan isi hatinya gitu. Isi hatinya lagi kenapa? Ya pasti ketahuan di sosmed tersebut. Jadi malam ini terima kasih Bu Novi, terima kasih Bu Rani, Pak Ringga, sering-sering Pak materi ini seminggu sekali harus Pak. Oke. Gitu aja Pak. Terima kasih Bu Heria. Siap 1 miliar yang pertama Bu Heria. Oke. Duh, ternyata menyinggung dari pagi sekarang marketing digital ya. Nggak ngira, aduh. Ya Allah, kita menuju ke Pekanbaru. Bu Andin, sang miliarder dari Pekanbaru, Andi Novirianti. Assalamualaikum Mbak Andin. Waalaikumsalam Pak Juli. Hari ini tadi pagi kita hampir 3 jam. Hari ini nggak tahu berapa jam. Apa yang Ibu tangkap dari marketing digital malam ini, Bu? Walaupun hanya 1 jam. Kaitannya dengan apa ya, pengembangan mitra miliarder kita. Iya, memang seperti buku Bapak marketing for apa ya Pak judulnya? Pokoknya 40 gitu ya. Nah, itu kan memang sudah mengharuskan kita semua digital karena kayak malam ini saja contoh sederhananya nggak mungkin kan kita meeting malam-malam jam 10.30 atau yang dari timur sana tuh jam 12.30 kan nggak mungkin. Tapi dengan adanya digital, dengan adanya medsos itu kan memungkinkan bahkan masuk sampai ke kamar tidur. Ke kamar masing-masing kan dan sambil tiduran. Nah, begitulah kekuatan medsos gitu. Dan bahkan saya kan dulu di media ya Pak, di wartawan lama. Bagaimana sekarang media itu kan hampir rata-rata collab gitu. Kemudian collab sih Bu ya. Iya, koran itu kan udah hampir nggak laku. TV juga kan ini karena semua orang sudah bisa bikin TV sendiri kayak TV Sakti udah bisa bikin TV sendiri gitu dan sudah punya penonton sendiri gitu. Begitu dan alhamdulillah kita di Pak Juli sudah segera mengambil peran ini gitu. Jadi mengambil pasar yang benar-benar sehingga jadi tontonan yang memang mengedukasi dari mitra-mitranya sendiri gitu. Dan ilmunya kan tuh tiap hari gitu. Jadi di sini juga terjadi transfer ilmu gitu, transfer ilmu yang luar biasa. Dan tadi pagi kita diajarkan tentang apa sih potensi rezeki dan malam ini diajarkan lagi bagaimana membuat semuanya media sosial itu jadi mesin produksi. Bu Rani dengan kemampuan YouTube-nya, kemudian Bu Novi itu kan memang dia ahli lah semuanya, YouTube-nya oke, Facebook-nya oke, semuanya udah oke karena memang dia kan latar belakangnya juga dari online ya. Dan ini kan kitanya enak gitu ya, tinggal mengikuti jejak gitu. Apalagi Pak Ringga dengan sukarela sudah menyediakan postingan-postingan itu kan sebenarnya tinggal share gitu seenggak ini. Tapi ya itu kembali lagi, kadang-kadang kemudahan itu membuat kita lalai. Jadi karena sudah disuguhin, sudah disuapin, jadi kayaknya karena nggak ada perjuangan gitu, bikin konten kan udah ini tinggalnya, saking tinggal comotnya aja tuh kadang males gitu. Dengan statusnya aja itu ya coba paling ya betul kata Mbak Novi tadi tinggal share, ya paling share. Pagi share itu, malam share ini gitu. Jadi nggak ada sama sekali membangun branding. Dia sih siapa, dia itu bagaimana kan enggak. Jadi kemudian yang lucunya betul gitu. Oh, punya temannya berapa? 5.000. Terus yang separuh udah meninggal, yang separuh teman-teman Armina Daily. Ya terus siapa yang mau di-closingin bilang? Para mantan saya bilang. Kadang-kadang saya kadang iseng juga tuh sama teman-teman. Para mantan tuh maksudnya para mantan-mantan teman kita. Udahlah gitu. Kan ada juga teman-teman, iya nanti kalau aku unfriend itu kayak nanti kita memutus silaturahmi, kata Pak Juli kan nggak boleh. Lah itu kan nggak ada hubungannya. Tidak berteman di Facebook bukan berarti kita tidak berteman di dunia nyata gitu. Jadi kadang-kadang salah persepsi juga gitu, dianggap di Facebook itu udah, padahal Facebook kan membatasi 5.000 gitu. Jadi memang harus ada yang namanya kalau grup kita itu udah nggak ada komen dari orang lain, itu tanda-tanda Facebook kita itu menuju ke kematian gitu. Ya,
Jadi kan itu yang harus kita review terus gitu. Kadang-kadang teman yang udah meninggal ya udah, ya maksudnya sudah harus dilepaskan gitu. Kemudian teman-teman yang mitra Armina Daily gitu, bikin postingan yang baca teman-teman kita, terus apa yang mau di-closingin gitu. Jadi makanya perlu pertambahan teman baru dan perlu membuka slot baru gitu. Maka ketika ada slot baru ya kalau sudah tidak sevisi semisi gitu ya udah harus hide gitu. Bukan arti sombong gitu ya, tapi memang ibaratnya gini, kita disuruh bertempur dengan 5.000 dan 5.000 itu kan kalau kita bisa bilang kalau bisa 1.000 itu adalah pangsa pasar baru. Nah, mungkin teman-teman yang baru-baru juga mungkin bisa memahami, oh kok Bu Andin nggak approve sih gitu. Bukan nggak approve, ini udah kelebihan, ini mau diapain. Tapi kalau hanya sekedar untuk melihat status, itu kan bisa follow aja gitu. Jadi follow tanpa berteman gitu. Jadi bisa kalau di Facebook kan sekarang follow-nya itu sampai bisa mengimbangi ini kan ada sampai 23.000 gitu. Sampai saya 4.000. Nah, itu teman-teman tetap bisa melihat tanpa harus berteman gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, kemudian apalagi yang harus dilakukan adalah betul postingan-postingan itu yang kayak Bu Novi bilang gitu. Lebih ke edifikasi gitu. Jangan Pak Ringga bikin kirim BC itu, nah itu BC plek-plek gitu. Seminar The Miracle, ngelihat aja tuh orang udah ngap gitu. Makanya biasanya saya kasih merah gitu, itu apa gitu, terus saya kasih di komennya, cek di komen gitu. Nah ini jadwal seminar sama apa gitu. Jadi itu lebih orang eye catching gitu. Tapi kalau tiba-tiba seminar itu, jadi kayak kita itu kumpulan paper gitu. Seminar di mereka terus baca scroll ke bawah seminar gitu kan enggak ini gitu, beda peruntukannya gitu. Makanya kalau penjelasan itu mungkin lebih baik di bawahnya saja gitu. Mungkin itu Pak Juli, pokoknya malam ini keren deh karena yang nonton itu juga banyak karena banyak yang kepo, penasaran gitu ya, penasaran seperti apa sih gitu. Tapi ya itu tadi bilang bahwa di media sosial ini juga butuh ketekunan. Berbeda dengan YouTube. Kalau di YouTube itu kan bangun aset, itu sama kayak Armina Daily Pak. Sekali ditanam itu akan terus ini gitu. Terus bisa dicari lagi gitu. Dan di buku Mbak Novi kebetulan saya sudah baca gitu. Itu kan memang sudah diajarkan gitu. Itu Pak Juli, terima kasih. Terima kasih Bu Andin untuk ada usulan kita ke YouTube. Dan saya mengikuti saran dari generasi Z sambil kita kuatkan dulu lah. Karena Facebook itu kan kita belum optimum ya. Optimum, terus lebih mudah, kita bisa ngambil. Tapi teman-teman ketika sudah di Facebook kan bisa ditransfer ke YouTube masing-masing, dipromosikan di sana. Dan tapi intinya kalau mau usulan ke YouTube, sorry Bu Rani pernah, Pak kapan ke YouTube aja Facebook? Kayak nunggu timing aja. Karena Facebook itu kalau ditinggal nanti sepi pesake. Saya masih kasihan angkatan 60, 70, 80 yang masih senang di Facebook. Baru masuk keluar gitu loh. Oke. Baik, kita menuju ke mana? Bu Ira ada nggak Madiun ya? Hari ini Bu Ira Tiara sang mulyadi dari Bandung. Wes. Terima kasih Bu Ira atas setelah kita koordinasi rencana tanggal berapa 5-6 ya kita bisa mundur di tanggal 11-12 dan timnya siap nanti untuk temu offline. Nah langsung lari kencang lagi. Apa ini Ibu termasuk ahli di marketing digitalnya dan teman-teman di grupnya Ibu juga banyak yang closing di FB, di YouTube. Makna apa yang Ibu tangkap hari ini untuk menyempurnakan biar teman-teman yakin kalau offline nggak bisa ya dengan online pun pasti bisa jadi meander. Gimana Bu? Kalau saya sih maknanya di sini ada jembatan antara ilmu dari Bapak sama ilmu dari tentang medsos, ya. Digital marketing dan ilmunya Bapak yang 10% teknis dan 90% HPS. Kebanyakannya kan suka masih pada bingung nih antara menjalankan media sosial dengan konsep spiritual marketing. Nah, tadi di situ sudah diperjelas oleh Bu Novi sendiri dan juga oleh Bapak gitu. Jadi di sini udah terkesan tidak ada unsur keterpisahan gitu, tapi ini jadi kesatuan yang utuh. Sebenarnya sama,
pola kerjanya dengan offline. Tapi yang membedakannya itu karena ada online-nya aja. Jadi belum pembiasaan aja sih kalau menurut saya, Pak. Jadi kalau misalnya apa yang disampaikan Bu Novi tentang rentetan media sosial, itu memang sudah seharusnya seperti itu, dan memang kalau dibahas tidak bisa sebentar, Pak, karena tiap media sosial itu ada keunggulannya masing-masing gitu, dan itu memang harus difokusin satu persatu gitu. Nah, kalau di Bapak kan konsep spiritualnya itu lebih membumi gitu, di mana semua orang yang gaptek, yang nggak tahu cara membuat caption ya, kata-kata lah gitu ya. Bapak hanya mengatakan memperbaiki HPS, maka pada saat kita membuat postingan itu akan sesuai dengan hatinya gitu kan. Jadi apa sih yang namanya konten, yang namanya caption itu keluar benar-benar dari naluri kita, bahwa kita itu ada ingin membagi kebermanfaatan. Jadi sebenarnya ini udah apa ya, kalau menurut saya udah clear, Pak, antara konsep spiritual marketing melalui digital marketing. Itu udah keren kalau menurut saya. Jadi di sini tinggal bagaimana kita mengaktualisasinya, bagaimana kita membuat perjalanan ini, prosesnya ini lebih istiqomah. Tinggal di situnya aja, karena memang mau di offline mau di online ya itu tetap harus istiqomah. Mesin produksinya juga udah jelas, di online sudah ada gitu ya. Ya kalau di offline kan kita membuat undangan ya Pak, membuat undangan, silaturahmi gitu kan, ketemu orang langsung door to door untuk mengajak ke OPP kalau dulu. Nah kalau sekarang juga sama seperti itu gitu. Jadi di sini kita mengumpulkan database, mengumpulkan bagaimana menarik orang itu bisa mengikuti TOR gitu kan, di TOR online ini gitu. Dan setelahnya kan ada proses yang Bapak sampaikan tentang follow up kan. Ya itu yang bersambung sebenarnya Pak, sama ilmunya, hanya mungkin karena belum terbiasa aja. Itu kalau dari saya Pak. Bu Ira, saya ngelihat di FB sekarang ini grupnya Bu Ira lebih banyak posting tentang figur, sosok. Salah satunya Pak Yuli diposting, kemudian ada video. Itu apa ini? Ini terakhir-terakhir ini perubahan apa? Gimana ini? Saya kok rombongan bagus, saya lihat, wih keren itu suara. Ya, gimana Bu? Ya, karena kan selama ini kami lebih banyak mengedifikasi produk dulu, Pak, gitu kan. Ya, ternyata kalau pada saat diedifikasi produk, tidak semua teman-teman bisa menguasainya, gitu. Apalagi kalau tentang sudah berbicara product knowledge, gitu kan. Karena tetap itu ada pembelajaran yang berbeda. Tapi kalau kita membuat konten tentang mentor miliarder gitu ya, tentang kegiatan kita pada saat kita di komunitas miliarder berkah, itu lebih masuk Pak gitu. Dan mereka-mereka ini pada saat mau menarik mitra atau calon mitra, yang disampaikannya itu adalah kegiatan komunitas miliarder berkahnya malah gitu. Dan edifikasi mentornya atau edifikasi leader gitu, itu lebih mudah closing-nya gitu. Dan bahkan daya tariknya itu lebih membuat orang ini apa ya gitu, lebih cepat penasarannya. Nah itu kami lagi menggali lebih dalam lagi Pak untuk edifikasi yang Bapak sampaikan itu. Yang kemarin itu kita udah langsung simpan gitu. Oh ini kayaknya kita lebih ngikutin arahan Bapak, edifikasi mentor, edifikasi komunitasnya, edifikasi kegiatannya gitu. Dan itu mulai kita lakukan secara sesuai dengan jam-jamnya gitu Pak. Alhamdulillah itu sudah berjalan sangat luar biasa Pak. Jadi Ibu itu sebenarnya udah mempraktekkan yang tadi kita sampaikan, emosi seseorang untuk membeli sesuatu, emosi orang untuk tertarik pada sesuatu, untuk masuk komunitas, untuk perusahaan itu kan ada 3. Karena pilihan kata-kata itu tidak mudah memilih kata. Pilihan suara, berarti kan ada suara, bisa kata-kata, suaranya menarik. Satu lagi ada gerakan. Nah, ketika Bu Ira dan teman-teman membuat ada video, apakah videonya leader besar, mentor, itu akan powerful. Dan pasti nanti lebih menarik ada kata-kata itu. Dan Ibu Ira ini termasuk, nanti teman-teman yang 300, mau coba lihat FB-nya Bu Ira itu, terakhir ini saya lihat sudah beda dengan dulu.
dan diikuti oleh mitra-mitranya. Dan saya yakin nanti viralisasinya tinggi banget itu. Oke, selamat Bu Ira, siap-siap lah panen lagi dari dunia medsosnya. Oke, matur nuwun Bu Ira. Oke. Kita menuju ke Bu Fatiarani ke Jakarta. Aduh, ya Allah ya Rahman. Bu Farani, sambil nyadar medsos. YouTuber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillah malam ini bisa tersalurkan gitu ya, tersalurkan ilmu medsos yang memang ini walaupun cuma 10% teknis, tapi ini memang harus dikuasai, benar-benar dikuasai oleh kita kalau kita nggak mau ketinggalan zaman gitu kan. Karena semuanya sudah beralih ke digital, bahkan tadi menurut data yang paling nggak bikin, dari berapa 270 juta rakyat Indonesia ternyata yang pakai media sosial itu 300 juta lebih gitu. Karena satu orang punya 2 handphone, Pak. Gitu loh, punya 2 handphone bahkan lebih gitu, belum laptopnya dibuka gitu. Jadi ini yang memang harus kita optimalkan gitu kan. Tapi yang membuat tadi dari sekian ilmu hari ini yang membuat kita berbeda gitu ya, dan ini akan menjadi viral dan ini juga akan menjadi nilai lebih gitu ya, nilai lebih kita di Armina Daily, di komunitas Miliarder Berkah dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada di bisnis yang sama gitu. Ini menjadi suatu keunggulan buat kita, nilai-nilai yang tadi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain adalah ketika Bapak membaurkan kayak ibaratnya memblender gitu ya, memblender, memixing semua komponen-komponen yang 90% HPS dan 10% teknis itu menjadi sebuah marketing digital spiritual. Gitu. Jadi ini yang membuat berbeda dan itu akan menjadi sebuah kekuatan kita untuk bisa menarik minat calon-calon mitra untuk bisa bergabung sama kita gitu. Dan ini karena Bapak memviralkannya besar-besaran, yang hari ini saya lihat malam ini sudah 16.000 viewer gitu kan. Itu kan akan membuka jendela dunia gitu ya. Ngeri ya. Melampaui batas yang kita unpredictable banget secepat ini gitu loh Pak. Secepat ini terjadinya bergulir bagaikan bola salju yang kalau target Bapak bilang tadi sampai Desember berapa Pak? 2020 target omset di atas 50 miliar ya Pak? Iya. 100 miliar. Udah melampaui ini udah. Baru 2 bulan udah segitu. Ya itu, jadi ilmu malam ini masih lapisan atas Pak. Ya, Bu Novi masih mengeluarkan itu masih dasar-dasar basicnya banget gitu. Padahal banyak ilmu yang mesti didalemin lagi tentang Facebooknya itu sendiri. Belum lagi kita masuk ke Facebook berbayar gitu kan. Kemudian YouTube-nya, Instagram-nya. Kalau Instagram tadi saya udah minta sama manajemen untuk bisa target-target market milenial gitu kan. Dibikin suatu hal yang apa nih yang buat menarik target market pasar milenial gitu. Dan memang saya kalau di Facebook nge-brandingnya memang nge-branding tentang bisnis, solusi bisnisnya gitu kan, program solusinya gitu. Program solusinya saya jarang mengupload produk. Biasanya kalau produk saya di status WA karena bisa langsung ke pembeli gitu ya kan, langsung pembeli yang tertarik dengan produk kita. Tapi kalau di Facebook saya lebih nge-branding ke bisnis program solusi Armina Daily-nya. Nah, enaknya kalau kita masuk ke YouTube, Pak, YouTube itu tanpa kita berjualan pun mereka langsung cari sendiri kan. Gitu loh. YouTube itu langsung cari sendiri gitu. Viewernya itu masuk dengan sendirinya. Mereka cari apa langsung masuk YouTube. Karena mereka jarang sekali cari produk ke Facebook. Jarang banget, kecuali orang-orang yang berteman dengan kita ngelihatnya. Cuman kalau yang nge-like, yang komen adalah teman-teman Armina Daily juga, ya artinya kan yang melihat kita memposting produk itu prosentasenya kecil gitu. Makanya sih kalau saya pribadi kalau di Facebook itu nge-branding tentang program solusi Armina Daily-nya, bukannya produk. Produk tuh kecil banget, saya jarang banget intuin produk. Kalaupun ada produk itu secara kayak storytelling, gitu kan. Ada sentilannya tentang produknya.
Jadi kalau saya berharap Bapak juga kan viewer sekarang tuh udah ribuan banget Pak. YouTube itu mesti diinin Pak. Wah Bapak udah nanti ngalahin Atta Halilintar. Caranya gimana diajarin Bu Rani ya? Karena YouTube itu kayak Bu Andin bilang, YouTube itu kayak bangun aset Pak. Akan terus dicari sama orang itu ke YouTube dan tidak akan pernah hilang. Kayak saya udah 1 tahun lebih, ternyata sekarang mereka baru carinya baru diupload sama YouTube di apa namanya diupload sama mereka. Saya lihat di statistik YouTube saya tentang yang Red Copy yang itu tuh malahan YouTube-nya yang membumingkan gitu loh. Bukannya dari viewer atau dari mana. Makanya kita ini kayak sekarang, Bapak kan suka live di Facebook gitu ya. Buat teman-teman yang belum punya stok, mau ngapain nih saya, video apa nih yang mau saya tampilin, mendingan ambil video-video yang sudah Bapak tampilkan di Facebook, kemudian mereka di-save, kemudian di-upload di YouTube gitu. Kalau misalnya dia belum bisa kayak saya live di YouTube gitu kan, atau apa namanya mempresentasikan apalah gitu. Setiap kali Bapak ada live, misalnya Bapak kan suka live juga tuh, nggak hanya sekedar seminar atau tour kan, gitu. Nah itu bisa diambil, kemudian mereka save, kemudian diupload di YouTube, gitu. Dan itu akan jadi gudangnya kita, gudang digital kita. Kapanpun mereka cari pasti akan ketemu, karena YouTube itu menjadi salah satu mesin pencari yang diminati sama orang-orang di marketing di dunia online. Gitu. Jadi ini masih banyak Pak yang buat teman-teman nanti mungkin Bu Novi lebih dalam lagi, nanti Faringga tentang Instagramnya gitu. Nanti YouTube-nya juga bisa diperdalam lagi. Dan itu harus dipelajari terus. Karena tiap waktu berubah-berubah ketentuan dari platform ini gitu. Gitu Pak SPL. Yes, makanya hari ini nggak ada beban sama sekali untuk presentasi sama hostnya ya. Karena panen rezeki lewat medsos ini. Terima kasih Bu Rani. Ya Pak. Aduh, kita ke Bu Novi sebelum ke Pak Harun Ar-Rasyid. Masih tahan ya 340. Ini kuat-kuatan ini, sing sugih sopo, sing belum sugih sopo ya. Sampai di Madinah. Aduh, Bu Novi. Ari. Mic-nya Bu Novi, mic-nya. Ya Bu Novi, mic-nya. Assalamualaikum. Ya, salam. Iya tapi. Iya Pak. Bu Novi, hari ini banyak penggemar yang di Ibu yang pengen tahu ilmunya. Mungkin hari ini kasih poin-poinnya. Nanti kita ketemu lagi di Zoom ya, karena ilmu Ibu itu kan satu buku sendiri. Dan hari ini memecahkan rekor yang menayangkan video malam ini sudah hampir 17.000. Terus yang menonton 1.200 tuh, wis mengalahkan Kamis tuh sudah mendekati sana. Karena memang itu langsung aplikasinya ya. Apa yang Ibu sampaikan hari ini, tambahannya materi yang teman-teman harus kuasai, saran-sarannya apa, biar yang 338 ini nasibnya rezekinya kayak Bu Novi. Silakan Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi benar kata Pak. Suaranya kecil nggih? Tes. Iya. Tes. Mantap. Ya, oke. Benar kata Pak Ringga tadi memang ada beberapa slide yang nggak keluar gitu, terutama di follow up. Jadi sama funneling gitu ya. Jadi gini Pak, kalau kita selama ini sudah merasa optimal di Facebook, di IG dan di YouTube, itu kan hasil akhirnya nanti di kontak WA kita yang bertambah gitu ya. Sebenarnya bukan pada closingnya. Jadi funneling itu
contoh begini, teman-teman, kalau ada tiap 4 jam orang masuk ke mall 1.000 orang misalnya. Nah, dari 1.000 orang tiap 4 jam yang masuk mall, mungkin hanya sekitar 30% ya yang masuk ke toko, lainnya hanya jalan-jalan. Nah, berarti sekitar 300 orang gitu ya. Nah, dari 300 orang mungkin hanya 30% lagi atau 10% lagi yang membeli barangnya, yang membawa tentengan tas. Nah, sama halnya dengan online gitu. Jadi online itu sebenarnya yang teman-teman lakukan itu lebih kepada, kalau lihat gambar ini, sebenarnya yang difokuskan itu teman-teman di closingnya yang paling bawah atau yang atas. Kalau ingin closingnya tinggi. Kalau ingin closingnya tinggi kan bukan fokus di closing yang bawah, tapi yang atas. Memperbanyak database, memperbanyak lead yang atas ini gitu. Jadi kalau teman-teman merasa saya sudah hadirkan tapi belum closing, ditanya yang dihadirkan berapa orang gitu. Yang dihadirkan cuman 1 orang, ternyata nggak closing, ya wajar gitu. Jadi kalau kepingin closing 1, maka yang dihadirkan harusnya kalau mengikuti ilmu ini ya. Harus 10 100 gitu. kali ya. Betul, Pak. Terus yang kedua, ada state-nya orang pertama melihat itu nggak langsung closing gitu ya. Misal setelah ikut live itu nggak langsung closing. Mereka ada yang ini masih perlu dipelajari. Nah, itu kenapa di follow up ada slide lagi Pak Ringga itu dengan memasukkan di grup, itu yang kami lakukan. Jadi kami membuat kolam teman-teman yang sudah punya kontak di Facebook teman itu kan diarahkan ke WA. Nah, di WA itu minta di-save. Tadi kata Pak Ringga, di-save nomornya. Nomornya disimpan. Assalamualaikum, Mbak. Karena nama Novi banyak gitu ya. Boleh nggak kalau misalnya nama saya disimpan di HP-nya dengan Novi Armina Deli gitu. Saya juga bisa simpen nggak nomornya Mbak, namanya siapa gitu. Jadi saling menyimpan kontak. Tujuannya supaya ketika kita membuat status di WA itu iklan kita muncul. Jadi kalau saya lihat Pak Harun nih, nah mana Pak Harun ya nanti. Pak Harun itu luar biasa. Pak Harun itu dengan kesederhanaannya, dengan status WA, beliau powerful gitu. Misalnya link YouTube ketika live TV Sakti ya, kan ada link YouTube-nya. Beliau itu buat cerita di statusnya. Yang pingin tahu rahasia seorang ini gitu, yuk cek di YouTube, geser gitu, digeser story WA-nya ada link ke YouTube-nya itu. Nah, itu juga salah satu untuk meningkatkan tadi orang melihat videonya lebih banyak. Nah, terus yang kedua membuat kolamnya, kalau saya biasanya permisi dulu gitu. Mbak, bisa nggak Mbak saya masukkan di grup supaya lebih kenal. Nah, nanti grup itu bukan grup mitra. Jadi ada grup sendiri yang khusus calon-calon mitra yang memang dia belum closing gitu. Entah masih mikir, entah uangnya nggak ada, entah belum percaya. Yang penting kita masukkan dulu di grup WA. Disitulah konsep kita beri. Jangan berharap sesuatu kita dapatkan dulu sebelum kita memberi. Di situ ketulusan kita ngasih ilmu, kita ngasih sharing ilmu yang dari Pak Ringga di grup 1.000 miliarder itu di-share lagi di situ. Lama-lama insya Allah pertahanannya mereka jebol gitu. Jadi kalau ada live TV lagi di-share lagi, yuk yang mau lihat ini loh luar biasa GS-nya ini gitu. Enggak dikopas gitu enggak, tapi ada yang pengen tahu gitu. Seorang manajer pendapatan 40 juta mewakafkan waktunya di bisnis ini, berarti usaha ini luar biasa gitu ya, sampai ini gitu. Ada yang pengen tahu gitu. Ya gitu. Nah, nanti baru dikasih linknya, ini ya belajar di linknya. Nah, nanti juga kadang belum daftar, tapi tiba-tiba misalnya ada yang japri gitu, daftar. Dan itu kalau bisa, kalau misalnya grupnya masih sedikit, koordinasi dengan grup leader besarnya. Jadi energinya biar powerful. Jadi misalnya grupnya Bu siapa gitu ya, Bu Ana atau siapa, saya enggak, Bu Ana misalnya. Bu Ana dibarengkan ada grup rumah muda, Pak ini, khusus untuk calon-calon mitra.
yang belum closing. Nah, di situ diisilah materi-materi yang soft selling, nggak langsung jual, nggak langsung kita promosi gitu ya. Insya Allah, Bismillah, dengan konsep kita beri. Insya Allah kadang-kadang itu malah nyantol ada umrohnya gitu, karena kita motivasi umroh gitu. Ada nyantol produk, ada nyantol daftar, seperti itu Pak Juli. Jadi insya Allah ketika database-nya sudah besar, dihadirkan ke seminar, belum closing, jangan putus asa, ingat rumus funneling, masukkan di grup WA, dikelola dengan diberi tanpa berharap dulu, insya Allah nanti closing. Begitu. Wah, keren ini Bu Novi. Nanti kita cari waktu ya Bu Novi ya. Ini teman-teman ketap-ketip kayaknya ini. Menunggu ilmunya, nanti kolaborasi sama damping Pak Ringa sama Bu Rani, karena Bu Novi itu ilmunya banyak banget, udah lama, sudah punya tulis bukunya dan hasilnya memang dasar. Jadi Bu Novi kalau ilmu itu diajarkan pada grupnya, ya udah logikanya grupnya yang mengamalkan akan lebih sukses. Nah teman-teman yang bukan grup Bu Novi itu ikhlas lillahi ta'ala berbagi ilmu malam ini bocorannya sebetulnya. Kan perlu waktu. Siapa yang hari ini pengen belajar lagi sama Bu Novi? Katakan saya. Kok udah lemas ini? Ya Allah, ya Rahmanirrahim. Pak Ringga lemes kabeh Pak Ringga. Baik. Ya, Pak. Ke Pak Harun Ar-Rasyid. Apa kabar Pak Harun ada? Yang beliau minta adalah beliau ini. Tadi Bu Novi dihadirkan Pak Harun. Wih, subhanallah. Keren, keren nih. Pak Harun, sehat toh? Alhamdulillah sukses, sehat, kaya, berkah. Satu keinginan Pak Harun untuk hadir Bu Novi akhirnya tercapai dan Bapak mulanya pengen kita hadirkan di acara malam, tapi biar Bapak menikmati langsungnya kan. Monggo Pak Harun, pesan moral apa, pesan spiritual apa agar teman-teman ini Grup Pak Harun juga bangkit untuk menggunakan medsos dan teman-teman semuanya. Silakan Pak Harun. Baik, Bapak terima kasih. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak ya, karena hari ini mulai dari tadi pagi sampai hari keren banget. Tadi pagi marketing plan ternyata penontonnya banyak. Artinya kan memang orang butuh marketing plan. Malam hari ini juga banyak. Jadi kesimpulannya Bapak, kayaknya 2 materi ini harus diulang-ulang Pak. Jadi marketing plan harus diulang-ulang setiap minggu. Terus materi yang medsos ini harus diulang-ulang lagi karena ini sangat-sangat penting sekali. Ya. Yang saya sampaikan yang pertama, salut buat Bu Novi ya. Anda layak dapat bintang, pintar sekali. Dan saya termasuk pengikut jenengan ya. Saya punya bukunya jenengan loh. Ini. Salah, ini punya anak saya. Ini. Saya punya Bapak. Saya udah punya, saya baca. Saya punya ya. Jadi teman-teman yang melihat acara ini pasti terkagum-kagum ya. Melihat Bu Novi dengan kehebatannya, kemudian Pak Ringga apalagi, ditambah lagi dengan Bu Rani yang begitu hebat. Ya, hebat banget. Tiga-tiganya luar biasa. Cuma pesan saya gini, teman-teman, jangan kemudian terus minder Pak. Minder itu, aku raiso, pantas saja mereka itu sukses. Ibu Bapak perlu diketahui, saya Harun Ar-Rasyid, itu baru punya Facebook Pak. Saya nyuruhnya kayak Bapak. Iyalah, foto. Saya itu wong diso, jujur ini rahasia pribadi, saya itu gaptek loh. Saya gaptek, saya itu nggak punya Facebook. Iya. Jangan tertipu penampilan saya. Orang lihat saya itu kan kelihatan pinter, ganteng gitu ya, kayaknya kayak Aliando banget itu loh. Sebenarnya saya itu gaptek. Ya. Saya itu punya Facebook itu baru bulan Maret, Pak. Tak tulis bulan Maret 2019. Artinya baru 1 tahun ini saya itu kenal Facebook. Saya dulu itu antipati Facebook. Saya berpikir waktu dulu, nggak Facebook aja bisa babat habis ribet kok, saya bilang itu. Saya nggak Facebook aja, mbah saya juga sugih kok. Mbak Facebook juga orang dulu hidup. Zaman Rasul juga ada Facebook. Dulu saya begitu pokoknya nggak terlalu suka sama Facebook, Pak. Dulu. Ya. Akhirnya karena kondisi memaksa, saya katakan zaman sudah berubah. Kalau zaman dulu Facebook itu makruh gitu istilah saya. Kenapa makruh? TV aja nggak punya kok Facebook. Ya, kalau kemarin Facebook itu saya katakan kalau kemarin fardu kifayah lah. Artinya wajib tapi nggak harus. Tapi kalau saat ini fardu ain, Pak. Zaman ini harus. Fardu ain itu setiap orang harus
mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar medsos. Kalau enggak, nanti kita akan tergilas zaman. Belajarlah kepada makhluk besar yang luar biasa yang sekarang punah, yaitu dinosaurus, Pak. Dinosaurus itu punah karena nggak bisa adaptasi, Pak. Tinggal Dina Mariana, Pak. Dan itu jadi kita mau nggak mau, teman-teman, belajar. Saya baru belajar, ya alhamdulillah juga nggak kalah-kalah banget kok untuk rewardnya. Saya itu masih belajar, Pak. Ya masih belajar di Facebook. Makanya saya butuh sekali ilmunya Bu Novi sama teman-teman. Diulang-ulang pun saya akan senang sekali. Karena saya masih belajar. Yang penting gini, kalau Facebook menurut saya itu adalah Facebook itu benar cerminan kata Bapak tadi HPS. Hati-hati dalam nulis Facebook loh ya. Hati-hati teman-teman. Karena kaitannya sama personal branding. Pesan saya kami gini. Janganlah engkau posting keluh kesahmu, maka orang akan tahu masalahmu. Postinglah bonusmu biar orang tahu bisnismu gitu loh. Yes. Gak usah kesah itu gak usah. Jadi Facebook itu harus yang muncul bahagia, kan kata Bu tadi keluarga yang harmonis, berjalan dengan anak. Itu kadang-kadang untuk branding, personal branding. Kalau kita sudah terjadi personal branding, sebenarnya kan membangun kepercayaan, Pak. Kalau kita sudah punya kepercayaan itu kan mata uang yang berlaku di mana saja itu kan kepercayaan. Ya, kalau kita sudah punya kepercayaan, maka kita mau jual apa saja dipercaya. Jadi sebenarnya Facebook itu untuk personal branding, makanya jangan sampai sara, pornografi, kemudian sesuatu yang sifatnya adu domba, mengeluh itu jangan. Lebih baik di situ doa, ya kemudian sesuatu yang orang itu istilahnya apa ya? Nanti nama kita akan naik. Jadi kalau tahap saya baru paham itu, Pak, mempersonal branding. Dan cara mempersonal branding kata-katanya nih, Pak, ini juga saya juga katanya yang paling enak itu dengan live. Makanya saya itu daripada status saya suka live. Kadang-kadang cuma halo, selamat pagi, apa kabar semuanya gitu ya. Karena itu bukan narsis, karena ternyata live itu akan ada laporan Facebook kepada teman-teman kita. Itu cara tercepat itu katanya dengan live walaupun sebentar. Iya. Dan setahu saya live itu nggak usah takut teman-teman. Saya selama ini belum pernah didemo orang di depan rumah. Turunkan Pak Harun karena Pak Harun sering live. Nggak ada sih. Dilempari telur busuk juga nggak ada. Jadi teman-teman nggak usah takut. Karena kita memang harus mencoba gitu. Tinggal nanti kalau salah diperbaiki. Yang penting jangan sampai kontennya itu adalah sesuatu yang negatif. Ya karena ini personal branding. Kemudian saya pernah baca buku gini Pak. Siapa yang sering lalu lalang di medsos, maka dia akan menguasai pasar. Karena medsos itu yang diserang sebenarnya bukan otak sadar, tapi otak bawah sadar. Yes. Kalau otak sadar itu bawah sadar. Sehingga kayak gini, belajarlah kenapa kalau orang ngomong teh botol, pasti bilangnya sosro. Kalau orang ngomong aqua, pasti mineral, pasti aqua. Kalau motor, pasti Honda. Iya. Kenapa? Karena yang diserang otak bawah sadar. Kalau udah ngomong roti, sari roti. Nanti kalau kita sering secara masif kita tampil dengan Armina Dili, nanti orang latah. Kalau udah ngomong miliarder, Armina Dili gitu. Uangnya banyak, Armina Dili. Yes. Armina Dili gitu. Ini branding gitu. Jadi kekuatan medsos ini sangat-sangat luar biasa. Jadi makin hari tambah yakin sekali dengan adanya medsos ini. Tetap saya masih belajar. Kemudian yang terpenting teman-teman hari ini, sekali lagi ilmu ini sangat luar biasa. Tapi menjadi biasa kalau kita nggak praktekkan. Jadi lagi ilmu itu nggak ada fadilahnya kalau kita praktekkan. Saran saya sih hari ini yang bisa dipraktekkan segala praktekkan malam hari ini. Contoh tadi disarankan untuk sedekah like. Ya udah sedekah like kan mulai sekarang. Komen, ayo belajar komen itu. Karena ilmu ini akan menjadi sia-sia kalau kita hanya wah ilmunya bagus ya, tapi besok juga nggak nge-like, ya nggak komen, ya sama aja. Justru aplikasi ini adalah yuk mulai besok kalau perlu malam hari ini like, komen, share itu penting sekali karena sesungguhnya ketika kita sedekah like itu kan sebenarnya biar apa ya engagement istilahnya pertemanan kita makin banyak. Maka di Facebook saya itu saya berusaha menambah pengikut Pak karena saya masih baru. Jadi pengikut saya itu saya ikuti terus. Mungkin yang Bu Adin sudah banyak ya, saya baru sekitar 1.500 sedikit nih. Jadi terus saya karena pengikut yang penting kan pengikut Pak. Kalau pengikutnya makin banyak itu enak ya. Walaupun kadang-kala memang yang nge-like itu kebanyakan teman-teman kita sendiri nggak apa-apa karena kita kan bangun aset ya teman-teman yang sering nonton kita itu semangatnya terjaga, asetnya terjaga. Tapi tetap kita juga nambah
teman baru. Jadi kalau saya bilang 50-50%, yang lama juga biar tetap semangat, ya. Yang baru juga harapannya sebagai calon mitra. Pokoknya hari ini saya senang sekali materinya Bapak matur suwun Pak. Diulang lagi apa-apa Pak, 1 jam 2 jam. Ini perlu diulang-ulang, kalau perlu seminggu ini keren banget ini kalau online ini pokoknya sangat diperlukan lagi. Yang penting itu Pak. Jadi dipraktekkan aja teman-teman. Sedekah like saja loh, bukan sedekah yang sedekah like aja. Insya Allah kalau kita melakukan bersama-sama ini akan menjadi viral dan pokoknya kalau udah viral, masya Allah, tinggal kita akan panen raya nanti, yakin. Keren. Saya Pak kira Arun, itu sebelum ditutup Pak Arun, Pak Arun 2 bulan terakhir ini, kalau dulu di awal 6 bulan yang lalu, omset berapa Pak? Dibanding yang sekarang ada medsos ini. Kita kan baru 62 kan. Kita nggak pernah ada roadshow, hanya 62 malam kita di sini kan gitu. Berapa pertambahannya omset terakhir buat Pak Arun? Ini dari teman-teman tuh, mesti itu loh orang percaya. Kalau omset berupa jumlah rupiahnya itu mungkin kelemahan saya Pak. Saya nggak pernah tahu, tapi artis dari pre-rewardnya saja Pak ya. Alhamdulillah saya sekarang masuk level 5. Wih, keren. Kemudian Bu Ana alhamdulillah juga udah selesai rewardnya. Pak Eko sudah selesai rewardnya. Bu Zuha selesai rewardnya. Tadi siapa ini Mbak Mahmudah udah level 2. Alhamdulillah Pak, 3 jalurnya itu kalau saya lihat ukurannya itu. Tadi laporan dibanding 6 bulan yang lalu Pak. Yang percepatannya luar biasa Pak. Saya itu sangat yakin sekali dengan bisnis Armin Nadiri. Saya yakin teman-teman yang nonton ini, kalau Anda minta Armin Nadiri dan Anda tidak serius, percaya sama saya, jenengan akan rugi. Anda menunggu, rugi banget. Kalau Anda nggak serius di sini, wah ini benar-benar keren Pak, Insya Allah benar-benar sukses, sehat, kaya, berkah, rahmatan alamin ini. Ini keren-keren Pak. Apalagi ini Pak, ada dalilnya Pak. Maaf, ada dalilnya Pak. Ya, mangga Pak. Dalilnya gini. Bapak selalu sampaikan adalah siapa yang mau membangun silaturahmi, maka rezeki akan dibuka. Akan lancar ya Pak ya, sama umur panjang. Yang kita lakukan malam hari ini itu apa? Ini kan silaturahmi Pak. Kita adalah nggak nyadar ini. Kita Zoom itu silaturahmi loh Bu. Kita live itu silaturahmi loh. Tinggal niat kita inamal boleh. Makanya ketika saya nyetel Zoom ini, saya niatin di hati saya. Ya Allah, malam hari ini saya silaturahmi ya Allah, tapi lewat online. Gitu. Bayangin kalau setiap malam kita ini Zoom, berarti ada setiap hari kita silaturahmi. Jangan heran kalau rezeki kita banyak. Yang penting niatnya. Jangan niatnya Zoom itu daripada nanti dimarahin sama leader, itu salah niat. Niatnya adalah lillahi ta'ala. Niatnya adalah silaturahmi. Rubah aja niatnya. Kalau hari ini saya niatnya aja silaturahmi sama thalabil ilmi. Kata guru saya, siapa yang niatnya thalabil ilmi, maka ketika Anda duduk walaupun ngantuk-ngantuk, maka rontoklah dosa Anda. Amin. Itu loh Pak. Dan dihitung saya duduk gini ini amal soleh loh Pak. Bayangin Pak, duduk gini aja umur diperpanjang, rezeki dibuka. Jadi jangan main-main dengan online. Ini silaturahmi online ini. Masya Allah ini Pak. Fadilahnya pokoknya luar biasa. Pokoknya terima kasih, keren. Pokoknya hari ini saya nggak usah ngomong, saya makin kagum sama Bu Novi, sama Bu Reni, sama Pak Ringga itu. Hebat, pokoknya betul banget. Itu Bapak, saya kira itu Bapak. Matur nuwun Pak Arun, sadakan Pak Arun tembus 900 jutanya, 2 dari 1,8 miliar Pak Arun nggih. Para sahabat miliarder yang dirahmati Allah, ada 326. Tadi saya pas Pak Arun menyampaikan sesuatu, saya ada kata-kata yang sudah dilupa. Hilang ini. Ini nanti bisa teman-teman nggak setuju gini. Kalau di rumah Pak Arun sekarang ini rame hadir, di rumah Ira rame hadir, di Pak Ringga hadir, dan semua pada datang semuanya. Kira-kira tetangga itu pada kelepek-kelepek nggak, pada ngeliat apa ya, dasarnya orang datang nggak? Kan pasti ada namanya teori, namanya crowd teori. Saya waktu kuliah dulu dapat ilmu tentang sosiologi, namanya crowd teori itu adalah teori kerumunan yang merindingi. Jadi manakala ada terjadi kerumunan, itu akan terjadi aksi reaksi, kemudian akan terjadi bertambahnya orang melihat itu. Dan hari ini
terbukti karena Bapak Ibu sudah 62 kali, kemudian sering menonton TV Sakti dan terus-menerus, Bapak Ibu, makanya buktinya hari ini kan banyak banget. Nah, ini saya sampaikan lagi, Facebook itu, kalau saya menambahkan Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan apakah Bapak Ibu nambah teman enggak. Yang penting, yang teman-teman di FB Anda, itu misalnya teman-teman hanya Armina, yang penting yuk sama-sama luangkan waktu 1, 2, 3 kali ya membaca Facebook teman, membuat like atau membuat komentar, apalagi pada leader besar masing-masing, apalagi komentar miliardernya. Bapak paksa coba nanti lakukan, nggak usah lama-lama, katakan sebulan, katakan 20 hari, katakan seminggu, paksa setiap hari 3 kali ngasih komentar. Kira-kira siap nggak? Saya pengen lihat dulu nih teman-teman ini. Bapak Ibu nanti kalau pengen dapat rezeki, siapa yang siap katakan saya. Nah, pengen lihat dulu tangannya dulu Pak Ringga. Ya, siap ya. Hari ini silahkan pada leader besarnya, ada mental leader siapa, Bapak Ibu mulai setiap hari besok atau mulai kasih komentar, tidak hanya amin. Saya yakin rezekinya akan berubah. Kemudian antar teman mulai posting apa aja. Saya lihat yang kedua ini, benar Bapak ini. Karena sebetulnya jaringan itu tidak harus melihat tidak harus melihat ada orang baru dulu. Ketika Bapak Ibu bangunan di FB ini sudah ada aksi reaksi, nanti ketika ada orang baru lihat kok FB-nya itu rame ya, ada komentar, nanti ada newcomer gitu loh. Seperti hari ini, saya di rumah saya itu sampai Pak RT aja, sampai ngasih surat tidak boleh hadir gara-gara teman-teman dari mana datang. Kira-kira kiri kanan itu nanti bingung nggak akan terjadi closing? Udah pasti closingnya nanti kok. Dia nanti kalau lihat Facebooknya Pak Ilu itu ternyata tokoh, ternyata dia akan closing. Tinggal Bapak Ibu mau mengambil peluang itu enggak. Jadi crowd itu teori yang paling gampang. Bapak Ibu memang bagus mencari mitra baru, tapi yang penting yang sudah ada di FB pertahankan. Ya, kalau saya memang sudah setiap hari Pak Harun, saya mau tanpa izin langsung saya keluarin. Kalau nggak kenal saya keluarin, biar masuk teman-teman yang teman kenal yang kenal saya. Nggak kenal nggak masalah, tapi yang mau aktif. Kuncinya apa? Yang mau aktif FB masing-masing. Yang tidak udah Bapak Ibu nggak usah perhatikan, karena dia hanya temenan kayak di kuburan diem-dieman aja lah gitu. Itu saja ilmunya. Dan terutama WA, Mbok iya, mulai hari ini balik lagi. Yang sudah biasa nulis, boleh kirim ke saya. Sebenarnya kalau Bapak ngirim ke saya, ada 200 ini. Yang pusing siapa? Kan saya. Ya enggak? Ngirim ke saya, yang pusing saya loh. Nah, terus saya baca. Kalau tulisannya bagus, saya kasih Al-Fatihah, amin. Terus saya kirim, tak telepon. Bapak Ibu enak enggak ngirim sekali? Ini 300 orang loh. Tapi karena saya pengennya bahwa ada dapat energi dari Pak Yuli, ya ada Bu Endang, Pak Yuha, Bu Puspa, Bu Mariana. Wis, percayalah rezeki tanpa batas mengalir gara-gara kita memanjung energi. Kalau di dalam ilmu magnet energi adalah nasib dipengaruhi oleh karakter, karakter oleh kebiasaan, oleh tindakan. Tindakan oleh pikiran, pikiran sama perasaan sama spiritual. Lah pikiran itu adalah alam kuantum, kuanta. Kemudian perasaan adalah energi, spiritual adalah super energi. Ya. Jadi kalau hari ini kita sampai malam membangun silaturahmi, dapat rezeki tanpa batas, dapat ilmu, dapat apakah cahaya ilahi. Satu lagi, Bapak Ibu hari ini meniatkan untuk saling tolong menolong, meniatkan untuk belajar, kemudian mengamalkannya. Akhirnya 300 ini Bapak Ibu tahun depan, akhir tahun bisa umroh, gara-gara Armenia Deli, Bu Rani, Bu Puspa, semua ini karena dakwahnya ini mereka dapat pahala, Bapak Ibu dapat pahala umroh nggak? Dapat. Itu yang teman-teman kadang-kadang sadar. Uang memang penting, tapi Bapak Ibu pahala penting dan uang lebih penting lagi. Gitu dari Yogyakarta. Mohon maaf batin, hari ini tidak sempat semuanya kebagian karena sudah hampir jam 12, karena pulsanya sudah mulai menipis ya. Pak Ringga Pandanu,
Mana Pak Rika kok nggak Ya, kelihatan Pak. di mana ini? Loh, Ya, ke Pak. posisi di bawah. Iya, tahu ke bawah. Mana ini? Oh, yes. Pak Ringga, hari ini banyak dari saya karena memang hari ini pertemuan reuni ya, reuni offline sama online-nya. Kita masih 8 dan saya 8 tadi saya sama Pak Rinda. Kalau setuju teman-teman kita akan kasih kualkan ilmu yang ini 13 ini. Besok malam topiknya adalah 7 resep sukses. Kemudian besok hari Kamis tentang behavior ya. Itu kan kuncinya adalah bagaimana Bapak Ibu bagaimana berubah menjadi setara miliarder. Ada 3 komponen yang harus diketahui tentang inspirator, kemudian tentang stimulusnya, satu lagi tentang potensinya oleh Dr. Virus. Benar, hari Jumatnya nanti kita akan ngasih materi, kita langsung ya, kan tinggal berapa kali lagi tentang kecerdasan keuangan, ada tentang active income, passive income, kemudian ada tentang ini debit kredit modal. Karena teman-teman itu karena dikasih ilmu keuangan tadi, karena memang nggak ngerti hitungannya, kadang-kadang kan nggak ngitung Pak Ringga, nggak ngerti. Kemudian hari Sabtunya ada beberapa materi yang belum. Nanti puncaknya di 70 itu adalah mekanisme sukses otomatis. Itu paling keren, saya udah merinding kayak itu. Jadi mekanisme sukses miliarder otomatis. Nah, gitu Pak Ringga. Ya, Bapak. Ya. Oke, baik teman-teman. Jadi karena besok harusnya kan yang bertugas Bu Rani dengan Bu Andin, karena Bu Rani udah tugas malam ini, jadi tukar tempat dengan Bu Tari dan Bu Hoiriah ya besok. Jadi Bu Tari dan Bu Hoiriah yang langsung akan menggali mentor, karena kita tidak menampil, mungkin ada tampilan leader, tapi yang jelas kita fokus besok adalah ke-13 ilmu miliarder. Jadi jangan lupa, jangan disia-siakan kesempatannya. Kita akan di ujung menjelang 70 kali siaran kita akan mengulang 13 ilmu miliardernya. Dan untuk petugas besok di TV 13 itu sudah ditunjuk dari Bu Novi, kemudian Bu Etvia atau Miss Del, dan Bu Mahmuda ya kalau tidak salah. Dan karena Bu Novi kalau pagi ada halangan, nanti minta tolong Bu Cici, tadi sudah WA untuk bikin arahannya gitu. Itu saja dari kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dari pagi sampai malam ini. Ilmunya dahsyat dari saya, Ringga Pandanu dari kota 1000 miliarder, Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, dan berkah. Bu Rani nyakar-nyakar siapa? Terima kasih Pak Arum, Bu Rani, Sama-sama Pak, Pak Virus, Pak Dwi, Bu Novi Maria, makasih ya, keren. Bu Novi Maria, Ibu Mas Niko, makasih ya, Mbak Duha, Terima kasih semuanya. Pak SPL lebih, Masya Allah. Bu Ingkris, kemana Bu Ingkris? Lagi cairin reward ya Pak? Baru belajar ini medsos. Dewi, makasih ya. Besok topiknya 7 resep anti gagal ya. Jadi teman-teman hari ini mesti jos nih besok. Aduh, berani jatuh, berani. Apa tuh? Mas Dewi, makasih. Jatuh. Iya Pak, soalnya hari Kamis juga 7 suksesnya mau disampaikan ke teman-teman di Jakarta nih Pak. Apa toh? Oh, berani itu ya? Iya, sama teman-teman di kantor. Mohon doanya ya Pak. Itu nggak pakai ini, nggak pakai Zoom? Enggak. Ada beberapa temen masih ke online-nya tuh, aduh, ya nggak apa-apa lah di kantor. Itu kantor atau di kantor Pak, di kantor Armina Deli. Oh, tapi di live aja, sayang. Live lariin ke Zoom. Oh, di live lariin ke Zoom. Bisa ya, nanti di langsung. Sayang ilmu Ibu Rani udah tinggi. Paling nggak slide-nya ya 7. Oh, 7 kebebasan keuangan. Apal, soalnya ngelatok. Siap. Goto mentor bukan aku. Kan besok sama kan iniannya. Jadi saya tinggal ngedalemin lagi aja. Bukan yang 7 kebebasan keuangan itu yang siapa namanya?
Usaimatol, Oh, makasih. Jorobino kan? Nggak ada, beda dikit. Oh, ada beda dikit. Ya udahlah, manut. Pak Harun, gimana Pak Harun? Terima Sukses Pak Harun. kasih. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih Ya Pak udah Harun. ya, pamit ya semuanya. Hati-hati. Selamat malam, selamat istirahat, selamat menguatkan impian miliarder berkabel limpah. Selamat malam.